Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 51. Apakah Anda ingin? Keduanya turun dari lantai. Bukannya Jun Xie tidak ingin memulai rencananya di sini, tetapi inderanya memberitahunya bahwa seseorang sedang mengamatinya di gedung ini. Perasaan ini membuatnya tidak nyaman. Karena itu, dia menyarankan untuk pergi ke Red Joy Establishment yang tenang. Setelah Jun Xie dan Tang Yuan meninggalkan lantai, sebuah suara terdengar di dalam ruang pribadi di dalam gedung. Saudara Li, mereka telah pergi. Apa pendapatmu? Sebuah suara lembut menjawab. Tang Yuan ini bisa dianggap sebagai seseorang dengan wawasan yang cukup, tapi itu satu-satunya nilainya. Dia terlalu ba-asteris ngan. Bahkan jika seseorang seperti dia memiliki niat buruk terhadap kita, dia akan mengambil tindakan terhadap kita di siang hari bolong. Jadi, dia tidak peduli. Adapun Jun Moxi, tindakannya hari ini tampaknya berbeda dari apa yang saya dengar. Dalam nada itu ada perasaan prihatin yang mendalam. Oh, menurut saudara Li, ada yang salah dengan bocah Jun kecil itu? Suara pertama menjawab dengan suara ragu-ragu. Namun, bocah ini tampaknya adalah orang yang sembrono dan serakah yang sama. Anda dapat melihatnya sekarang, dia bahkan memeras Qin Hu sejauh itu. Nafsu makan anak nakal ini benar-benar sesuatu. Saya tidak berharap dia akan meminta semua kasino klan kota utara. Haha, omong kosong apa? Apakah dia tidak takut tersedak mereka? Ada beberapa hal yang tidak kamu sadari. Ini bukan satu-satunya saat Jun Moxi bertingkah aneh. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dapatkan Lian tentang masalah ini, katakan padanya untuk memberitahu Qin Hu. Pergi ke Jun Moxi besok sore. Qin Hu harus mencatat setiap kata yang Jun Moxi katakan tanpa melewatkan apapun. Setelah itu, atur dengan benar dan kirimkan kepada saya. Saya perlu menganalisis masalah ini dengan benar. Orang kedua ini merenung ketika jari-jarinya dengan ringan mengetuk meja. Mengingat tindakan Jun Xie sebelumnya, dia menggelengkan kepalanya. Dari cara dia berbicara hingga cara dia bertindak, dia jelas hanya seorang debauci yang khas. Mengapa saya merasakan sesuatu yang aneh darinya? Apakah saya hanya terlalu sensitif? Tidak, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Dalam beberapa hari ke depan, cobalah mencari alasan untuk bertemu Jun Moxi, kata saudara Li, perlahan. Ada laporan yang menyatakan bahwa bocah ini telah menghabiskan beberapa hari terakhir menjalani pelatihan menentang kematian yang intens di rumah. Ada beberapa laporan ini, membuat saya merasa khawatir. Pergi periksa dan lihat apakah itu benar. Kamu ingin aku pergi menemui Jun Moxi? Orang lain menjawab dengan nada enggan. Nada suaranya sepertinya menyiratkan bahwa tindakan bertemu Jun Moxi adalah sesuatu yang sangat memalukan. Rasa malu yang muncul karena terlihat bersama dengan orang yang tidak bermoral seperti ini. Kamu masih sangat sombong, kesombongan ini akan menjadi kehancuranmu. Saudara Li mengangkat kepalanya, wajahnya halus. Dia tidak lain adalah Li Youran. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan ringan, orang lain tiba-tiba berkeringat dingin. Saya mengerti, saya akan kembali untuk membuat pengaturan. Bagus. Ketika itu terjadi, saya akan berada di sana untuk mengamati. Saya akan melihat apa yang direncanakan Jun Moxi, kata Li Youran dengan ringan. Omong-omong, saudara Li, saya menerima berita bahwa yang kedua mungkin akan bergerak beberapa hari ini. Sepertinya dia sudah mulai tidak sabar. Namun, tidak pasti apakah targetnya adalah putri ketiga atau putri Ling Meng. Sumber kami sangat berhati-hati, kami tidak punya berita lagi. Oh, Li Youran mengeluarkan heng dengan suara lembut. Perlahan menurunkan suaranya, dia menjawab, yang kedua cukup bodoh. Siapapun yang memilih untuk bergerak saat ini akan menjadi orang yang jatuh. Untuk saat ini, kita hanya akan mengamati di sela-sela. Tidak melakukan apapun akan menjadi tindakan terbaik untuk saat ini. Tapi, Putri Ling Meng adalah yang kamu suka. Orang lain tampak takut melanjutkan kalimatnya. Tidak masalah. Pada akhirnya, dia hanya seorang wanita. Jika hidupnya adalah harga yang harus saya bayar untuk menyebabkan sungai darah mengalir dari pertama, kedua dan ketiga,
maka saya akan dengan senang hati mengharapkannya, jawab Liu Ran dengan lembut sambil mempertahankan sikap tenang, meskipun aura mutlak. Rasa dingin merembes keluar darinya. Dalam menghadapi tujuan besar sejarah, seorang wanita belaka, hehe, tidak ada masalah. Area Lounge menjadi sunyi. Di jalan, Jun Xie duduk sejauh mungkin dari Tang Yuan di dalam kereta, berusaha keras untuk mempertahankan dirinya. Menahan bau lemak yang keluar dari tubuh Fatih Tang bukanlah hal yang mudah. Bahkan untuk seseorang yang merupakan raja pembunuh di generasinya, Jun Xie merasa seolah-olah dia tidak bisa bertahan. Jun Xie membuka tirai kereta untuk membiarkan udara masuk. Fatih Tang, dari apa yang kamu katakan padaku, sepertinya kamu sangat menderita di rumah. Tang Yuan yang awalnya terlihat antusias merosot ke bawah. Dia melambaikan tangannya saat dia menjawab dengan lemah. Tuan muda ketiga, jika kamu menganggap dirimu saudaraku maka jangan mengungkit ini lagi. Begitu saya memikirkannya, saya mendapat dorongan untuk gantung diri. Bagaimana saya bisa begitu tidak beruntung? Anda tidak melihat orang lain terkena keadaan seperti itu. Tapi mengapa hal ini terus terjadi padaku lagi dan lagi? Tuan muda ketiga, saya benar-benar sial. Lalu, apakah kamu ingin melepaskan diri dari situasi bermasalah ini? Jun Xie tertawa terbahak-bahak menggoda Tang Yuan. Tentu saja saya mau, kenapa saya tidak mau, hanya asteris ngan sejati yang tidak mau, tapi, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Tang Yuan menggaruk kepalanya, ekspresinya membuat wajahnya terlihat lebih tua. Jangan mengatakan hal-hal seperti mudah atau sulit. Yang saya tanyakan hanyalah apakah Anda ingin melepaskan diri dari kehidupan yang menyedihkan ini? Jun Xie bertanya, saat dia memimpin ikan ke arah umpan, matanya menatap Fatih Tang. Aku sangat ingin. Tang Yuan meledak dengan kegembiraan. Tuan muda ketiga, mungkinkah Anda punya rencana? Saya tidak punya banyak rencana, tapi saya punya beberapa trik. Dan salah satu dari trik ini akan cukup bagi Anda untuk melarikan diri dari kesulitan Anda saat ini. Apakah kamu tertarik? Jun Xie tertawa kecil sambil menggoyangkan kakinya. Saya tertarik tuan muda ketiga, saudaraku tersayang, saudara Jun, paman Jun, leluhur, tolong beritahu saya dengan cepat. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Pada saat ini, Tang Yuan merasa seolah-olah dia telah menggenggam sedotan penyelamat. Dia menjadi bersemangat, terengah-engah dan hampir menangis. Hari ini, kita melihat betapa sombongnya klan Kota Utara, bukan? Selain itu, mereka juga membuatmu merasa sangat tidak bahagia, bukan? Jun Xie menyebutkan sambil tertawa ringan. Tidak bahagia? Kedua asteris ngan itu membuatku benar-benar jengkel. Jika bukan karena ada masalah di rumah, aku pasti sudah memusnahkan mereka. Ketika dia datang untuk mengirim uang besok, saya bahkan tidak akan pergi menemuinya. Tang Yuan menggelengkan kepalanya. Tuan muda ketiga, cepat beritahu saya apa rencana Anda. Mengapa Anda membawa dua sampah ini? Apakah ini bukan metode? Tang Yuan, aku yakin tidak banyak orang yang tahu bahwa ada perampokan di rumahmu kan? Jun Xie tersenyum. Banyak yang tahu rumah kami dirampok. Memiliki barang yang dicuri bukanlah masalah besar, tetapi informasi tentang apa yang dicuri adalah sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Jika orang mengetahui bahwa Suan Kor tingkat ke-9 dicuri dari rumah kami, maka keluarga saya akan menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Secara eksternal, kami hanya mengumumkan bahwa kami mengejar beberapa budak yang melarikan diri dan beberapa musuh, gumam Tang Yuan. Dia menjadi bingung dengan solusi seperti apa yang Jun Xie coba berikan padanya. Tapi jika tebakanku benar, Qin Hu menyadari semua itu. Jun Xie menggoyangkan kakinya lagi. Anda mungkin telah memperhatikan sebelumnya, tetapi ketika Anda menyebutkan bahwa ada sesuatu yang dicuri dari keluarga Tang Anda, wajah Qin Hu menjadi bingung, tubuhnya tampak berkeringat. Sebenarnya, hanya ada sedikit perubahan di mata Qin Hu sedangkan wajahnya tidak menunjukkan perubahan. Adapun keringat, itu tidak ada. Namun, Fatih Tang tidak memperhatikan dan tidak bisa mengingatnya lagi. Maksudmu, Qin Hu terhubung dengan masalah ini? Tang Yuan langsung berdiri, tubuhnya tegak, matanya yang kecil berputar.
pentingnya apa yang baru saja dikatakan Jun Xie terlalu besar. Kesalahan apapun tidak dapat diterima. Jika ini hanya sesuatu yang biasa, maka Tang Yuan hanya akan percaya pada apapun yang dikatakan Tuan Muda Jun. Lemak, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak masalah apakah dia memiliki hubungan dengan masalah ini atau tidak. Yang penting adalah jika Anda pikir dia memiliki hubungan dengan masalah ini, yang harus Anda lakukan adalah kembali dan memberitahu kakek Anda bahwa Qin Hu dan klan Kota Utara mungkin terkait dengan masalah ini. Dengan begitu, apapun yang terjadi, terlepas dari apakah klan Kota Utara memiliki hubungan dengan masalah ini, situasi menyedihkan yang Anda alami akan sedikit berkurang. Jun Xie tertawa sinis. Selain itu, kami tidak menuduhnya tanpa alasan. Ekspresi bingung di wajahnya saat itu tentu saja tidak salah. Jika dia tidak merasa bersalah, apakah dia akan menunjukkan wajah seperti itu? Tetapi jika kakek saya mengetahui bahwa jika Qin Hu tidak terlibat, apakah saya tidak akan berakhir dalam masalah yang lebih besar? Tang Yuan ragu-ragu. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 52. Laporan rahasia Tang Yuan. Bahkan jika Qin Hu tidak terlibat, bukankah ini membuktikan bahwa kamu mencoba yang terbaik untuk membantu menyelesaikan masalah ini? Mempertimbangkan seberapa banyak Anda mencoba untuk bertobat dan membantu, saya yakin kakek Anda tidak akan terlalu keras pada Anda. Selain itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah bersikeras bahwa Qin Hu adalah tersangka utama. Dengan keadaan kakekmu saat ini, dia pasti akan berusaha keras dalam menentukan kebenaran masalah ini. Ketika itu terjadi, tidak masalah lagi apakah Qin Hu terlibat atau tidak. Pada saat yang sama, Anda akan membantu orang-orang biasa dengan memusnahkan sumber bencana. Pikirkan tentang itu, mengapa Anda tidak melakukannya? Gulung dia di, kamu benar, kakekku sangat menghargai barang itu. Selama dia mendapatkan petunjuk, dia akan segera memobilisasi semuanya. Tang Yuan berpikir keras. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan benar, jika tidak, hari-hari masa depan saya akan sangat menyedihkan. Sangat baik, aku akan mengikuti rencanamu. Semakin dia mempertimbangkannya, semakin dia percaya bahwa ini adalah rencana yang luar biasa. Tang Yuan akhirnya menjadi tidak sabar dan berkata, Tuan Muda Ketiga, bagaimana jika saya membiarkan anak buah saya mengirim Anda ke Red Joy Establishment sehingga Anda dapat menikmati keheningan di sana? Saya harus kembali dengan cepat untuk melapor kepada kakek saya. Kalau tidak, jika kakek mengetahui bahwa saya pergi mengunjungi rumah bordil setelah mengetahui hal ini daripada melapor kepadanya terlebih dahulu, situasi saya akan menjadi lebih buruk. Itu memang bukan hal yang pantas untuk dilakukan. Karena Anda memiliki sesuatu yang terjadi, bagaimana saya bisa memiliki mood untuk pergi ke rumah bordil? Saya hanya akan bermain-main. Jun Xie tertawa. Tang gemuk, selamat, Anda akan mendapatkan kebebasan. Tang Yuan tersenyum lebar, mirip dengan Buddha Maitreya. Ini semua berkat saran kakak. Setelah menolak tawaran Tang Yuan untuk mengantarnya kembali, Jun Xie turun dari kereta dan keduanya berpisah. Mengamati kereta Tang Yuan bergerak menjauh, wajah Jun Xie menunjukkan senyuman. Jika keluarga Tang mengambil tindakan, apa langkah selanjutnya? Xuan Kor sedang beristirahat di tangannya, namun dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Bagaimana dia harus menyelesaikan masalah ini? Haruskah saya menyebarkan berita tentang item ini untuk menarik beberapa ahli tingkat tinggi ke kota Tianxiang? Di dunia yang luas ini, ada banyak orang yang mampu. Tentunya beberapa di antara mereka akan tahu apa yang saya butuhkan. Namun, masalah ini perlu disembunyikan dari kakek dan paman ketiga. Dengan sifat lurus dan jujur kakek, karakter langsung paman ketiga, mereka mungkin ingin mengembalikannya ke keluarga Tang. Selain itu, jika ada selip lidah yang terjadi, maka masalah yang dihasilkan akan sangat besar. Akan lebih baik dari saya untuk memberitahu mereka setelah menggunakan Xuan Kor pada paman atau kakek ketiga. Itu benar, saya akan memberikan mereka kesepakatan yang sudah selesai. Dengan begitu, kita bisa makmur secara diam-diam. Kekuatan surgawi yang dimiliki Jun Xie adalah hasil dari berlatih seni membuka keberuntungan surga dan pada dasarnya berbeda dari kultivasi Xuan Qi.
Junxie percaya dengan benar bahwa Suan Core yang sangat didambakan ini tidak berguna baginya. Namun, meskipun Suan Core tidak berguna untuk latihan seni membuka keberuntungan surga, itu masih bisa membantunya di bidang lain. Sayangnya, pemula ini masih belum tahu. Selanjutnya, haruskah dia menghadiri pesta festival musim gugur cendekiawan berbakat besok? Dia memikirkannya sambil berjalan maju. Setelah berjalan entah sejauh mana, dia akhirnya memutuskan. Merasakan pisau terbangnya, dia menghela nafas. Setelah konfrontasi yang terjadi terakhir kali, dia mengerti bahwa pisau terbang buatan sendiri tidak terlalu efektif melawan para ahli Suan Qi di dunia ini. Meskipun lawannya hanyalah seorang ahli Silver Swan, belati terbang itu akhirnya patah dan bengkok. Apa yang akan terjadi jika lawan berada di level Gold Swan atau Jade Swan? Ketika memikirkan kemungkinan seperti itu, Junxie berkeringat dingin. Satu hal yang dia yakini adalah bahwa dengan kualitas besi saat ini, pisau terbang yang dihasilkan tidak cukup untuk melawan master yang sangat cakap. Setidaknya, itu tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan luka fatal. Karena kekuatan Junxie belum ditingkatkan ke tingkat yang hebat, dia harus terlebih dahulu membuat beberapa senjata untuk membela dirinya. Paling tidak, senjata proyektil yang dimilikinya harus mampu menembus kekuatan pertahanan tubuh ahli Jade Swan. Ini juga persyaratan minimum Junxie, namun, zat besi normal tidak akan cukup dalam hal ini. Junxie terus maju dengan kepala menunduk saat dia berjalan ke toko senjata surgawi untuk mendapatkan bahan berkualitas tinggi untuk pisau terbang buatannya sendiri. Toko senjata surgawi mungkin satu-satunya tempat di kerajaan Tianxiang di mana dia bisa menemukannya. Menurut perhitungan Junxie, bahan terbaik yang tersedia di sini adalah besi misterius. Besi dingin akan menjadi pengganti yang dapat diterima jika perlu. Jika semuanya gagal, maka dia harus menggunakan baja halus. Setelah berpisah dengan Junxie, Tuan Muda Sulung Tang Yuan dengan bersemangat bergegas pulang. Begitu dia tiba, dia langsung meminta audiensi dengan kakeknya. Selama beberapa hari terakhir, kakek Tang merasa sangat kesal. Selain memiliki satu kebanggaan dan kegembiraannya, Suan Core dicuri, juga tidak ada berita atau petunjuk mengenai kasus ini. Ini membuatnya semakin marah. Pikirannya terus memikirkan Tang Yuan. Jika bukan karena kekacauan anak nakal ini dengan insiden perjudian, ini tidak akan pernah terjadi. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia akhirnya memutuskan untuk memerintahkan para pelayan untuk memanggil Tang Yuan ke sini agar dia bisa melampiaskan amarahnya. Tepat ketika dia memanggil, seorang pelayan tiba-tiba masuk untuk melaporkan bahwa Tuan Muda Sulung sedang mencari audiensi. Dia menjadi terkejut. Mengabaikan situasi saat ini, bertemu anak nakal ini sulit bahkan pada hari-hari biasa. Hari-hari ini, Tang Yuan akan bersembunyi sebanyak yang dia bisa. Namun dia tiba-tiba punya nyali untuk maju sendiri? Mungkinkah dia sudah gila karena dimarahi, bahwa dia masuk? Setelah berpikir sebentar, dia menambahkan, bawa sempoa besi. Tepat setelah dia masuk, hal pertama yang dilihat Tang Yuan adalah sempoa besi, menyebabkan wajahnya menjadi pahit. Masalah keji macam apa kali ini? Kakek Tang sangat marah. Saat dia bertanya, dagunya menunjukkan sempoa besi, memberi isyarat agar Tang Yuan berlutut di atasnya sebelum mengatakan apapun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti cucunya sendiri? Satu-satunya alasan Tang Yuan akan meminta untuk bertemu dengannya adalah jika dia telah menyebabkan masalah yang tak terpecahkan. Jika bukan karena ini, Tang Yuan tidak akan pernah datang kepadanya. Wajah Tang Yuan dipenuhi dengan kepahitan saat dia berlutut dengan sedih. Perutnya jatuh ke tanah, menyebabkan suara yang jelas terdengar. Apa yang terjadi? Melihat perut cucunya mencapai tanah, dia mendapati dirinya tidak bisa marah. Apakah akan menyakitkan bagi Anda untuk menurunkan berat badan? Atau apakah Anda mengundurkan diri untuk menjadi babi? Tang Yuan awalnya bersemangat saat dia berpikir untuk memberikan kontribusi besar. Tetapi setelah menerima perlakuan seperti itu, dia menjadi sedih. Melihat perutnya sendiri, dia dengan sungguh-sungguh menjawab, bukannya aku ingin menjadi gendut ini. Setelah menerima omelanmu selama beberapa hari terakhir, aku bahkan tidak bisa makan dengan benar. Tapi, meski aku hanya minum air, cukup.
katakan saja padaku mengapa kamu datang ke sini. Kakek Tang merasa marah namun ingin tertawa. Jangan bicara omong kosong, masalah apa yang kamu sebabkan kali ini, kakek? Aku. Tang Yuan tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Jun Moxi tentang dia bebas dari keadaan yang menyedihkan ini. Tidak dapat menahan diri, dia berdiri, mengabaikan ekspresi marah di wajah kakeknya. Kakek, saya pikir saya mungkin telah menemukan petunjuk tentang Suan Kor yang dicuri. Oh, kakek Tang yang awalnya akan marah dan berencana membuat Tang Yuan berlutut lagi menjadi terkejut. Matanya melotot lebar saat dia mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya. Cepat, keluarkan apa yang kamu tahu. Sejak hari Suan Kor dicuri, cucu telah diganggu dengan kekhawatiran siang dan malam. Selama beberapa hari terakhir, saya mencurahkan semua perhatian, pikiran, dan keterampilan saya ke dalam masalah ini. Saya melemparkan hati dan jiwa saya ke dalamnya saat saya memeras otak saya untuk berpikir dan menganalisis apa yang terjadi. Saya menguras pikiran dan tubuh saya untuk meneliti semua kemungkinan dengan hati-hati, memastikan bahwa saya memeras setiap upaya terakhir yang bisa saya kumpulkan. Tang Yuan menunjukkan ekspresi tulus di wajahnya, seolah-olah dia telah memutuskan untuk membuka lembaran baru dan menjadi orang yang lebih baik. Berhenti, 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 kakek Tang berteriak dengan marah. Apakah kamu lebih suka untuk berlutut sebelum memberitahuku apa yang terjadi? Dia menunjuk ke sempoa besi. Tang Yuan menjadi terkejut. Hari ini, saya pergi mencari petunjuk. Kemudian, di Drunken Immortal Establishment, saya bertemu dengan pemimpin klan Kota Utara, Qin Hu, putra Qin Hu, Qin Xiaobao. Qin Xiaobao itu sombong dan sombong saat dia menggertak rakyat jelata yang tidak bersalah. Melihat ini, cucu tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Karena ajaran kakek, cucu tidak tahan dengan cara-caranya yang tercela. Kemarahan di hati saya naik ke surga, dan angin menemani saya saat saya melangkah maju untuk bertarung atas nama kebenaran dan untuk menyelamatkan yang lemah. Ketika menghadapi ketidakadilan, seseorang harus mengangkat senjata untuk menawarkan bantuan, berjuang demi kebenaran dengan hati yang heroik, untuk rakyat dan untuk negara. Setelah itu, Qin Hu membawa sejumlah orang untuk membuat keributan, tapi ketika dia tahu itu aku, dia panik. Omong kosong, siapa Qin Hu? Apakah dia memiliki kemampuan untuk memprovokasi kita? Bagaimana dia tidak panik? Apakah ini yang Anda sebut petunjuk? Kakek Tang mengejek. Petunjuk tidak masuk akal macam apa ini? Dan di sini saya benar-benar menaruh harapan pada kata-kata cucu saya yang tidak berguna ini. Mendengar kata-kata pujian diri dari Tang Yuan, wajah kakek Tang menjadi hitam dan bengkak karena marah. Kakek, jika Qin Hu panik sejak awal, maka aku akan mengerti. Tapi, dia sebenarnya tidak menunjukkan reaksi seperti itu di awal. Baru setelah saya menyebutkan bahwa telah terjadi pencurian di rumah kami, ekspresi Qin Hu berubah, seolah-olah dia telah bertemu hantu. Tang Yuan memasang aura detektif ulung saat dia perlahan menyimpulkan. Dari luar, semua orang percaya bahwa hanya uang dan perhiasan yang dicuri dari rumah kami. Ini adalah alasan yang kami berikan untuk mencari pencuri. Dalam keadaan seperti itu, masalah ini tidak akan ada hubungannya dengan Qin Hu sama sekali. Jadi, mengapa dia menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu? Cucu percaya bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam semua ini, bahkan mungkin saja Qin Hu adalah orang yang melakukan kejahatan ini. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 53. Bertemu Xiaoyi lagi. Kakek Tang menyipitkan matanya, kilatan berkedip di matanya. Terus. Itu saja, jawab Tang Yuan tiba-tiba. Itu semuanya, Anda bagian dari omong kosong. Anda berani mengatakan itu saja setelah mencapai poin utama? Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Kakek Tang menjadi sangat marah dan menyerang dengan tendangan di pan asteris T Tang Yuan. Hanya dengan sedikit ini, bagaimana kamu bisa yakin bahwa klan Kota Utara Qin Hu ada hubungannya dengan kasus pencurian? Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan semuanya dari awal. Jika ada bagian yang tidak jelas, aku akan merobek kulitmu yang gemuk. Tang Yuan menjadi frustrasi. Melihat bahwa dia tidak bisa menggertak,
dia dengan patuh melaporkan semua yang telah terjadi. Kakek Tang menyipitkan matanya saat dia mendengarkan. Ketika dia mendengar tentang Jun Moxi yang menuduh klan Kota Utara terkait dengan kasus pencurian, dia menyela Tang Yuan dan bertanya, "Mungkinkah Ba Asteris ngan itu Jun Moxi memiliki daging sapi dengan klan Kota Utara?" "Hah, tidak. Bagaimana bisa?" Mempertimbangkan karakternya, jika dia memiliki dendam dengan klan Kota Utara, dia akan meratakan klan kecil itu sejak lama. Bagaimana klan Kota Utara masih bisa bertahan jika seperti itu? Tang Yuan dengan cepat menyangkal. Memang, Jun Moxi seharusnya tidak mencoba menjebak Qin Hu. Hanya berdasarkan kekuatan keluarga Jun, dia tidak perlu mendorong masalah seperti itu ke pihak kita. Namun, saya agak tidak bisa mempercayai Jun Moxi itu. Karena itu, dia seharusnya bukan seseorang yang bisa menyusun strategi tingkat tinggi untuk menyakiti orang lain. Kakek Tang mengelus jenggotnya. Tapi, kakek, Suan Kor terlalu penting untuk keluarga kita. Pada saat seperti ini, lebih baik bagi kita untuk percaya pada sesuatu daripada tidak sama sekali, melihat rencananya akan membuahkan hasil. Tang Yuan dengan cepat menambahkan. Benar, saya lebih suka percaya pada sesuatu daripada tidak sama sekali. Lagi pula, itu hanya geng kecil dari dunia bawah. Bisakah aku tidak bergerak melawan mereka? Saya hanya bisa menganggap ini sebagai tindakan membantu orang-orang biasa dalam menyingkirkan sarang kejahatan. Kakek Tang dengan keras berdiri, mengatakan bahwa klan Kota Utara terhubung dengan kasus pencurian berdasarkan insiden itu saja memang tidak masuk akal. Namun, klan besar di dalam kota telah bertindak melewati batas baru-baru ini. Terutama klan Kota Utara ini, saya mendengar bahwa mereka telah melakukan tidak sedikit perbuatan jahat. Selain itu, penyelidikan terhadap Suan Kor telah menghilangkan beberapa klan ini. Karena itu masalahnya, saya mungkin juga menangkap orang-orang dari klan Kota Utara dan menginterogasi mereka terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita bisa menemukan petunjuk di sana. Kakek Tang memikirkannya. Meskipun dia tidak menaruh banyak harapan ke dalamnya, jika ada secercah harapan, maka dia setidaknya harus memeriksanya. Sampaikan perintahku, semua yang berada di Suan Qi tingkat ke-9 ke atas harus segera berkumpul. Kami akan mengambil tindakan malam ini. Ingat, sampai masalah selesai, mereka tidak boleh membunuh tanpa alasan. Aku butuh informasi dari mereka. Dimengerti. Tang Yuan sangat gembira. Metode Tuan Muda Jun ketiga memang luar biasa. Perlakuan kakeknya terhadapnya sudah berubah. Haha. Rencana dari Jun Xie ini pada dasarnya lahir dari ketidaksukaannya pada klan Kota Utara. Mereka yang mendapatkan kemarahan Raja Jahat bisa melupakan menjalani kehidupan yang baik. Namun, Jun Xie memiliki terlalu banyak kekhawatiran tentang akibat dari bergerak melawan mereka sendirian. Jadi, dia mendorong masalah ini ke Tang Yuan. Adapun Tang Yuan, alasan dia menerima peran ini hanyalah untuk membuat hidupnya lebih tertahankan. Dia tidak tahan lagi diperlakukan seperti tikus di rumahnya sendiri, dipukuli dan dikutuk setiap hari. Adapun kakek Tang, dia memutuskan untuk bertindak karena dia berpegang pada harapan bahwa itu terkait dengan Suan Kor. Bagaimanapun, memiliki harapan lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Selain itu, dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan kelompok berbahaya demi rakyat jelata. Tidak peduli apa akibat dari insiden ini, selama dia bisa mempublikasikan daftar kejahatan yang telah dilakukan klan Kota Utara, reputasi keluarga Tang akan naik satu tingkat. Dengan begitu, aksinya akan mendapat dukungan massa. Selain itu, klan Kota Utara adalah yang terlemah di antara 6 klan besar. Mereka tidak memiliki kekuatan pendukung di belakang mereka. Bergerak melawan mereka adalah sesuatu yang tidak memerlukan kebijaksanaan. Selain itu, ada kemungkinan kejutan yang menyenangkan jika ternyata tindakan ini akan membawa potensi memimpin menuju Suan Kor. Namun, Jun Xie, Tang Yuan dan kakek Tang tidak tahu sesuatu. Mereka tidak tahu bahwa tindakan dari pihak mereka ini adalah serangan yang benar-benar beruntung. Ini akan menjadi kejutan menyenangkan yang tak terduga bagi mereka. Semuanya akan datang bersama-sama pada malam ini juga. Adapun pengaturan Li Youran agar Qin Hu menyelidiki Jun Xie, instruksinya baru saja tiba untuk Qin Hu. Sayangnya,
Sekarang kakek Tang telah memobilisasi pasukannya, tampaknya rencana Li Youran akan digagalkan lagi. Tanpa peringatan atau alasan apapun, rencananya akan hancur berantakan. Semua karena dua orang yang tidak bermoral, yang satu tidak tahan dengan keberadaan klan Kota Utara, sementara yang lain ingin melarikan diri dari situasinya yang menyedihkan. Kedua pesta pora egois ini akhirnya menggagalkan rencana yang sangat rinci yang dibuat setelah analisis yang tak terhitung jumlahnya oleh Li Youran. Mungkinkah ini benar-benar kehendak surga? Jun Xie berjalan perlahan di sepanjang jalan. Toko senjata surgawi ada di depan. Di depan toko ada kereta mewah dengan lambang dengan dua pedang bersilang. Ini adalah lambang khusus yang hanya dimiliki oleh keluarga Dugu. Seseorang dari keluarga Dugu ada di sini. Jun Xie terkejut tetapi tidak mengindahkannya saat dia perlahan melangkah masuk. Jika ini adalah Debauci, Jun Moxi, dia tidak akan berani berpapasan dengan anggota keluarga Dugu. Namun, Jun Xie berbeda. Apa yang perlu dia takuti dari keluarga Dugu? Tuan muda yang terhormat, senjata seperti apa yang kamu cari? Saat dia memasuki toko, seorang pria paruh baya muncul. Tidak ada sejumlah kecil tuan muda seperti Jun Xie di dalam kota. Mereka semua menyukai kebiasaan membawa pedang yang tampak luar biasa. Namun, pedang ini hanya berfungsi sebagai barang dekoratif tanpa kemampuan membunuh yang sebenarnya. Tentu, kepraktisan senjata ini akan dipertanyakan. Saya di sini bukan untuk membeli senjata yang sudah jadi. Saya di sini untuk menanyakan, apakah ada besi dingin untuk dijual? Harga tidak masalah. Jun Xie tertawa, menggambarkan tampilan kekayaan dan kekuasaan. Mata pria itu berkilat saat dia berpikir dalam hati. Saya pikir anak ini adalah orang yang tidak bermoral. Mungkinkah dia benar-benar seorang profesional yang berpengalaman? Saya tidak mampu untuk membuat kesalahan ini. Dia menilai Jun Xie sekali lagi sebelum menjawab. Ternyata tuan muda di sini adalah seorang profesional. Namun, toko kami saat ini tidak memiliki setrika dingin, karena terlalu sulit untuk diperoleh. Apakah 100 besi baja temperet sudah cukup? Jun Xie tertawa kecil dan menjawab. Jika itu benar-benar telah ditempa 100 kali, maka itu akan cukup. Bagaimanapun, besi baja 100 temperet ini, apakah itu benar-benar telah ditempa 100 kali? Wajah pria paruh baya itu menunjukkan ekspresi malu yang canggung. Tuan muda di sini adalah seorang profesional yang benar-benar berpengalaman. Meski 100 temperet iron tokoku baru ditempa sekitar 10 kali, kualitasnya memang di atas rata-rata. Bahkan jika dibandingkan dengan yang lain di seluruh dunia, itu bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik. 10 kali, aku mengerti. Kalau begitu, bagaimana dengan besi misterius? Apakah Anda memiliki? Jun Xie menghela nafas. Sangat mengerikan. Mungkinkah tingkat teknologi tempat ini sebenarnya berada di belakang bumi 10.000 tahun? Menempatkan harapan ke dalam metode penempaan mereka tidak akan ada gunanya. Sampai sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah mencari logam khusus. Dalam hal logam khusus, besi misterius adalah yang terbaik. Tidak ada. Pria paruh baya itu menyeka keringatnya. Mengapa pria ini meminta segala macam bahan yang sulit didapat? Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, kami menerima sepotong meteorik iron. Apakah itu cukup? Besi meteorik, mata Jun Xie berbinar. Ayo pergi dan lihat. Ketika meminta besi misterius saat itu, Jun Xie hanya berharap, bagaimana jika dia sepenuhnya berharap tidak ada. Tanpa diduga, ada besi meteorik, meskipun besi misterius langka. Kelangkaan besi meteorik bahkan lebih tinggi. Sepertinya keberuntungannya cukup bagus. Jun Xie mengikuti pria paruh baya itu melalui gudang saat mereka berjalan ke toko di belakang toko. Namun, sebelum mereka mencapai gudang, suara yang jelas terdengar dari dalam. Luar biasa, saya ingin besi meteorik ini. Pemilik suara itu adalah seseorang yang paling ditakuti Jun Moxi, Dugu Xiaoyi dari keluarga Dugu. Kenapa aku menabraknya di mana-mana? Mengerikan, hati Jun Xie menjadi cemas. Dia dengan cepat melangkah melewati pintu. Tanpa menunggu siapapun mengatakan apapun, dia dengan cepat membuka mulutnya. Hahaha, Nona Dugu, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Ini pasti takdir.
Itu adalah kamu, Jun Moxi. Dugu Xiaoyi berbalik, matanya berbinar saat dia menegakkan dadanya. Jun Moxi, kamu terlalu abnormal. Mengapa saya akhirnya menabrak Anda sepanjang waktu, seperti hantu yang menempel? Betapa anehnya, tiba-tiba, dia melompat, mendorong wajahnya ke depan Jun Xie, bertanya dengan kejam. Jun Moxi, kamu tidak sengaja menguntitku, kan? Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 54. Anda ingin yang besar, saya ingin yang kecil. Nona Dugu, bukankah kamu terlalu menilai dirimu sendiri? Jun Xie tidak bisa menahan diri saat dia berkata, menikam Dugu Xiaoyi dengan kata-kata itu. Jika saya ingin mencari pendamping wanita, saya akan pergi ke Soapi Rouge Establishment. Jumlah keindahan tidak ada yang perlu ditertawakan. Belum lagi, wanita cantik itu lembut dan Wajah putih cantik Dugu Xiaoyi berubah marah. Tangannya yang halus memutar lengan Jun Xie. Sepasang matanya yang indah menatapnya saat dia bertanya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan. Apa katamu? Seorang pria berkelahi dengan kata-kata dan bukan tangan mereka. Jun Xie berkata dengan tegas dan benar. Dengan wajah pahit, lanjutnya. Kakak perempuan, tolong santai saja. Tidak perlu melelahkan tanganmu yang lembut di akunku. Bicaralah. Apa motif tersembunyi yang Anda miliki untuk mengikuti saya? Bicaralah dengan cepat. Jika tidak, maka saya tidak dapat menjamin keamanan telinga Anda. Dugu Xiaoyi tidak melonggarkan cengkeramannya sama sekali. Jun Xie sangat menyadari bahwa gadis kecil ini adalah wanita yang memegang kata-katanya, tidak takut akan konsekuensinya. Berbalik, Jun Xie tersenyum. Bukankah Nona Dugu berencana membeli sepotong besi? Karena itu masalahnya. Bagaimana jika adik laki-laki ini membantumu membelinya? Kamu, Dugu Xiaoyi tiba-tiba teringat bahwa Jun Xie telah memenangkan begitu banyak harta berharga saat itu tetapi tidak memberinya sama sekali. Memikirkan hal itu, hatinya menjadi kesal dan amarahnya berkobar. Jelas kaulah yang harus membayarnya. Saat itu, kami berdua bermitra bersama dan memenangkan begitu banyak uang. Tetapi Anda belum memberi saya bagian saya. Jika bukan karena keberuntungan saya, bisakah Anda memenangkan begitu banyak? Karena kamu telah memenangkan begitu banyak barang berharga berkat keberuntunganku, maka kamu sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk membayarku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tertawa. Dia mengulurkan tangannya, menggunakannya untuk mengukur saat sepasang giginya yang lucu terlihat. Saya ingin membuat pedang pendek, kira-kira sepanjang ini, itu akan menjadi pedang yang sangat tipis, yang bisa saya sembunyikan di lengan baju saya. Itu bagus, bukan begitu? Hati Jun Xie berkeringat, gadis kecil ini pasti bisa bicara. Yang dia lakukan hanyalah menjadi saksi. Dia bermain di seluruh papan, memenangkan 20.000 liang perak. Setelah itu dia menyambar setidaknya 100 liang perak. Sekarang, perannya tiba-tiba berubah menjadi partner. Dan semua yang terjadi hanya terjadi karena keberuntungannya. Untuk membuat pisau kecil, dia menginginkan seluruh potongan meteorik iron. Apa yang akan disebut tindakan menghancurkan harta yang berharga? Gadis kecil ini di sini dapat dianggap sebagai contoh standar. Potongan meteorik iron kira-kira seukuran 2 bola basket. Seluruh tubuhnya memancarkan warna aneh. Tampaknya mirip dengan warna khusus yang dipancarkan oleh paduan aluminium dari kehidupan masa lalu Jun Xie. Namun, itu jelas lebih murni dalam kualitas. Itu juga memakai pola tidak teratur di permukaannya. Hanya dengan pandangan sekilas, Jun Xie menilai kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan besi misterius. Pada saat inilah Jun Xie membuat keputusan. Tidak peduli apa yang harus saya lakukan, baik itu penipuan atau pemerasan, saya harus mendapatkan potongan besi meteorik ini. Sesuatu dengan kualitas bagus seperti itu hanya bisa bersinar ketika ditempatkan di tangan tuan ini. Bos, berapa harga potongan besi tua ini? Menggunakan kakinya, Jun Xie dengan ceroboh menendang balok meteorik iron seukuran bola basket, mulutnya bengkok dan matanya miring saat dia bertanya. Ini menyebabkan pria paruh baya yang membawanya ke dalam menjadi terkejut.
Tuan muda ini baru saja berbicara dengannya sebelumnya sambil memberikan kesan profesional yang berpengalaman, sikap dan cara bicaranya tenang. Tapi bagaimana bisa setelah bertemu wanita muda yang cantik ini, dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang tampak menjijikkan? Jenis permainan apa yang dia mainkan? Mungkinkah ini yang mereka sebut tergila-gila pada kecantikan? Apa sumber bencana? Keindahan benar-benar akar dari semua malapetaka? Hehe, Tuan Muda, bagian ini ditemukan. Bosnya adalah seorang lelaki tua yang agak bungkuk. Tanpa menunggu dia melanjutkan, Jun Xie memotongnya dengan tidak sabar. Jangan bicara omong kosong, semua yang perlu Anda lakukan adalah menyatakan harga Anda. Tuan muda ini tidak punya apa-apa selain uang. Jika ada sesuatu yang menarik perhatianku, bahkan besi busuk pun akan menjadi harta karun. Adapun besi tua ini, sebutkan saja harganya. Saya mengerti, untuk dapat membuka toko di ibu kota, bosnya adalah orang yang berpengalaman. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tuan muda di hadapannya kemungkinan besar adalah salah satu dari orang-orang bejat yang sangat bergengsi. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memprovokasi salah satu dari kumpulan Raja Iblis ini? Dia dengan cepat menjawab, asal besi ini luar biasa. Nilainya 80.000 liang perak. Selain itu, jika Tuan Muda dan Nona di sini ingin kami menempanya menjadi senjata untukmu, maka itu akan membutuhkan tambahan 5.000 liang perak. Oh, 80.000 liang, sangat murah, Tuan Muda ini akan membelinya. Jun Xie memasang ekspresi seseorang yang memiliki begitu banyak uang sehingga dia bahkan lupa namanya sendiri. Dia kemudian menendang balok besi lainnya. Bagaimana dengan barang rusak ini? Jun Xie memancarkan aura sombong. Namun, balok besi yang dia tunjukkan bukanlah besi biasa. Itu adalah sepotong besi baja yang ditempa dengan halus. Ukurannya jauh melebihi besi meteorik, tubuhnya memancarkan warna merah tua. Ini adalah sepotong besi baja 100 temperet. Meskipun tidak sebagus besi meteorik, harganya masih 2.000 liang, jawab bos segera. Dia dapat dengan jelas mengamati bahwa tuan muda yang tidak masuk akal di hadapannya ini sangat tidak sabar. Harga 2.000 liang sudah cukup untuk setidaknya 3 keluarga hidup tanpa khawatir untuk satu generasi penuh. Harga ini memang cukup mahal. Adapun 80.000 liang sebelumnya, itu hanyalah jumlah yang sangat besar untuk orang biasa. Namun, ketika ditempatkan di depan orang-orang yang tidak bermoral yang hilang ini, harga ini hanyalah sehelai rambut dari 9 ekor lembu. Tidak mahal, malah cukup murah. Jun Xie melambaikan tangannya. Aku akan membeli semuanya. Dia mengeluarkan setumpuk uang perak dari dadanya. Itu tidak lain adalah kemenangan dari hari yang lain. Dia meludahkan air liur, lalu membasahi jari-jarinya di bibirnya. Dia mengeluarkan uang perak senilai 90.000. Dia menamparkan tagihan di tangannya dengan, ini 90.000 liang, tidak perlu diubah. Dugu Xiaoyi mengamati semua ini dari samping, wajahnya perlahan berubah dari senyum menjadi kekecewaan. Perlahan, dia merasakan rasa dingin muncul di hatinya. Ekspresi jijik muncul di wajahnya, sensasi aneh memenuhi hatinya. Saat itu, saya pikir dia telah berubah. Sepertinya dia masih pelanggar yang sama. Satu sisi membayar uang, sementara sisi lain menerima barang. Jun Xie dengan cepat menyelesaikan transaksi untuk kedua balok besi. Sampai sekarang, 2 balok besi itu milik Jun Xie saja. Dengan wajah dingin, Dugu Xiaoyi bertanya, Tuan muda ketiga Jun, karena Anda telah membayarnya, bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk menyerahkan setrika itu kepada saya? Dalam hatinya, dia merasakan sedikit penyesalan. Jika dia tahu bahwa dia masih orang tua yang sama, mengapa dia membiarkannya membayarnya? Pada akhirnya, itu menyebabkan dia menjadi tidak bahagia. Jika saya ingin mencari seseorang untuk membantu saya membayarnya, ada para pangeran, tuan muda dari keluarga bangsawan, keluarga pejabat. Akankah seseorang seperti Jun Moxi mendapat kesempatan? Betapa kehilangan muka. Namun, besi meteorik adalah bahan langka. Saya mungkin juga hanya tahan dengan dia sedikit lebih lama, memang itu wajar saja. Jun Xie tertawa. Nona Dugu, ada 2 balok besi di sini. Anda ingin yang besar dan saya ingin yang kecil.
Apakah saya benar-benar merasa terhormat bisa membantu Nona Dugu membayarnya? Haha, apa yang baru saja Anda katakan? Dugu Xiaoyi baru saja akan menuju blok meteorik Iron ketika dia mendengar sesuatu yang salah. Dia tidak bisa menahan diri ketika matanya yang indah melebar. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Aku ingin yang besar, kamu mau yang kecil? Apakah dia menjadi idiot? Yang kecil adalah besi meteorik dari luar angkasa. Yang besar adalah besi baja 100 temperet. Meskipun kualitasnya cukup besar, jika dibandingkan dengan besi meteorik, pada dasarnya membandingkan langit dan bumi. Untuk apa saya menginginkan besi baja temperet normal? Memang, jawab Jun Xie secara alami. Lihat saja, aku sudah membeli 2 besi tua itu. Tapi saya tidak perlu banyak, hanya sedikit saja sudah cukup bagi saya. Jika saya mengambil yang besar, maka itu akan sia-sia. Seperti kata pepatah, pink adalah hadiah untuk kecantikan. Secara alami, balok besi besar ini harus diberikan kepada wanita cantik juga. Hehe, tentu saja, kecantikan itu tidak lain adalah Nona Dugu di sini. Tentu saja, jika Nona Dugu merasa itu tidak cukup, maka saya bisa membeli lebih banyak untuk Anda. Semuanya hanya berharga beberapa ribu, hanya barang murah. Bagaimana kalau saya membeli 10 dari mereka dan mendapatkan kereta untuk mengirimkannya ke kediaman Anda? Seluruh tubuh Dugu Xiaoyi tiba-tiba menggigil karena marah. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ternyata Jun Moxi juga mengincar meteorik Iron. Namun, dia khawatir dia akan menyelesaikan transaksi terlebih dahulu. Karena itu, dia mengusulkan untuk membayarnya. Dan sekarang setelah transaksi selesai, dia sebenarnya ingin memberinya 1 blok besi baja temper biasa. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 55. Memainkan rok untuk sekali. Besi tua, mengapa Anda tidak mencoba menemukan saya beberapa besi tua ini? Jun Moxi yang tercela ini. Menggunakan alasan untuk membayarku, dia menipuku untuk mendapatkan meteorik Iron. Kebetulan dia juga tidak berpikir jernih saat ini dan lupa menyebutkan yang mana yang dia inginkan. Jun Moxi, Dugu Xiaoyi berteriak, matanya yang cantik melotot lebar. Apakah kamu lelah hidup? Aku tidak bersalah. Jun Xie merentangkan tangannya saat dia mengangkat bahu, wajahnya bercampur antara kepolosan dan kepolosan. Apa yang kamu bicarakan, Nona Dugu? Dari keduanya, saya sudah memberi Anda yang lebih besar. Apalagi yang Anda inginkan? Anda ingin membeli besi, dan saya membantu Anda membayarnya. Namun, Anda mengatakan saya lelah hidup. Anda terlalu tidak adil terhadap saya. Kamu, baik sekali, memang sangat bagus. Jun Moxi, kamu benar-benar punya nyali. Tetapi Anda lebih baik memastikan bahwa Anda tidak berakhir di tangan saya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dada Dugu Xiaoyi naik turun, saat dia marah sampai menangis. Dia menggigit bibirnya yang montok saat seluruh tubuhnya bergetar. Air mata di matanya bergulir sebelum akhirnya jatuh. Jun Xie merasa agak canggung. Bagaimanapun, setrika adalah yang diinginkan Dugu Xiaoyi terlebih dahulu. Tapi dia menggunakan alasan membayarnya untuk mengantonginya. Menggunakan cara licik seperti itu untuk mengelabui seorang gadis kecil hanya terasa salah. Dia mencoba menghiburnya. Untuk apa kamu menangis? Bagaimana dengan ini? Ketika saya menempa senjata dari besi, saya akan membuat pisau berharga untuk Anda juga. Setelah itu, saya akan mengirimkannya langsung ke tempat tinggal Anda. Jadi, mari kita sebut saja. Oke, apakah ini cara Anda menghibur orang? Siapa yang menginginkan pedangmu? Dugu Xiaoyi tidak tahu bahwa Jun Xie benar-benar membuat janji dengannya dan berpikir bahwa dia sedang mengejeknya. Dia akhirnya menangis, hatinya berduka tanpa henti. Besi ini jelas milikku sejak awal. Sejujurnya, Dugu Xiaoyi tidak menangis karena kehilangan meteorik Iron. Meskipun besi meteorik langka, itu tidak terlalu sulit untuk didapatkan mengingat kekuatan dan pengaruh keluarga Dugu. Alasan sebenarnya dia menangis adalah karena tindakan menjijikkan Jun Moxi.
Menimbulkan kesan pesta pora, dia telah memotongnya di tengah-tengah pembeliannya, lalu membeli 2 balok besi itu tanpa membiarkan yang lain menyelesaikannya. Tindakannya mengubah segalanya menjadi berantakan total dan setelah semuanya selesai, dia menawarkan sepotong sampah padanya untuk menambahkan garam pada cedera. Dia bahkan memasang ekspresi saleh saat dia berkata, "Kamu ingin yang besar dan aku ingin yang kecil, bagaimana barang semacam ini bisa dinilai menggunakan ukuran?" Tentu saja, alasan terbesar baginya untuk membencinya adalah karena dia benar-benar menyukainya. Dia sendiri menjadi bingung setelah melihat penggambarannya yang sok sebagai seorang debauchi dan akhirnya ditipu olehnya. Butir-butir air mata jatuh di wajahnya, menandakan betapa sedihnya perasaan Dugu Xiaoyi. Dia memandang Jun Xie yang berdiri di sana seperti tiang kayu. Dia bahkan tidak repot-repot datang untuk menghiburku, ini membuat Dugu Xiaoyi semakin sedih. Dia mulai menangis. Berhentilah menangis. Wajahmu menjadi kacau saat menangis, kamu akhirnya terlihat jelek. Jun Xie mengerutkan kening, matanya menyipit. Rupanya, ini adalah bagaimana dia bermaksud untuk menghiburnya. Saya ingin menangis, aku tidak membutuhkanmu untuk peduli kamu. Siapa yang kamu katakan jelek? Kata jelek adalah hal yang tabu bagi anak perempuan. Ada hal-hal di dunia ini yang bisa bertahan dan ada juga hal-hal di dunia ini yang tidak bisa ditanggung. Dugu Xiaoyi tiba-tiba berhenti menangis. Matanya menatap tajam ke arah Jun Xie. Dalam sekejap, kemarahan muncul dari dalam hatinya dan dari kemarahan itu muncul kebencian. Dia memegang lengan Jun Xie, membuka mulut kecilnya dan menggigit lengan Jun Xie. Setelah menggigit lengannya, dia menangis lagi dan terus menangis. Aduh, otot-otot wajah Jun Xie berkedut saat dia mengertakkan gigi, mendesis. Dasar, Dugu Xiaoyi menatapnya dengan mata berkaca-kaca saat dia terisak. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Dia tidak mendengarnya dengan jelas. Jun Xie mengangkat bahu, merentangkan tangannya saat dia memamerkan giginya kesakitan. Dugu Xiaoyi kemudian terus terisak. Jun Xie menggaruk kepalanya, mengangkat bahu, merentangkan tangannya dan tidak melakukan apa-apa. Dalam kehidupan masa lalunya, Jun Xie adalah seorang pembunuh dan jarang ada hubungannya dengan asmara. Jika ada syarat tambahan, biasanya terkait dengan uang. Setelah pekerjaan selesai, dia akan mengunci mata dengan kliennya, lalu berpisah tanpa menjalin hubungan apapun. Dia sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang hati wanita dan tidak memiliki pengetahuan tentang cara menghibur wanita. Jadi, bahkan ketika mengamati keadaan menangis Dugu Xiaoyi, dia tidak repot-repot melangkah maju untuk mencoba menghiburnya. Dia telah melepaskan segala upaya untuk melakukannya sejak awal. Jika Anda ingin menangis, silakan saja. Berjongkok di tanah, dia dengan hati-hati memeriksa kualitas besi meteorik. Semakin lama dia memeriksanya, semakin dia merasa puas. Dia kemudian menggunakan tangannya untuk mengangkatnya. Meskipun hanya sedikit lebih besar dari bola basket, beratnya masih sekitar 200 jin 121 kg. Dia tertawa puas 2 kali. Jika balok besi meteorik ini digunakan untuk menempa belati terbangnya, mereka tidak akan bisa dipecahkan dan kuat. Dia telah menemukan permata asli kali ini. Meskipun metodenya untuk mendapatkannya agak curang, saat dia merasa mabuk karena kebahagiaan, pan asterisnya tiba-tiba terasa sakit, mirip dengan balok meteorik iron menghantam pan asterisnya. Setelah itu, dia mendengar suara isak tangis Dugu Xiaoyi saat dia dengan cepat berlari keluar, meninggalkan serangkaian air mata di tanah. Ternyata setelah dia melihat Jun Xie benar-benar mengabaikannya, berbalik untuk memeriksa besi meteorik, Dugu Xiaoyi menjadi lebih kesal. Dia dengan keras menendang pan asterisnya sekali sebelum melarikan diri sambil menangis. Dengan lembut menyentuh pan asterisnya, Jun Xie menjadi marah. Melihat Dugu Xiaoyi sudah pergi, Jun Xie menarik napas dalam-dalam dan mengutuk. Persetan dengan ibumu, gadis kecil, jika Anda pernah jatuh ke tangan saya akan, sejujurnya, meskipun kekuatan Jun Xie saat ini tidak jauh dari Dugu Xiaoyi, dalam pertempuran hidup dan mati, Dugu Xiaoyi yang hanya memiliki sedikit pengalaman bukanlah tandingan Jun Xie. Namun, ini juga merupakan akar masalahnya. Dalam kehidupan masa lalunya, Jun Xie hanya melatih dirinya sendiri dalam metode pembunuhan tercepat dan paling kejam.
Setiap teknik dimaksudkan untuk mengambil nyawa, bahkan saat dia bertukar gerakan dengan kenalannya. Jadi, ketika bertarung secara normal, Jun Xie tidak bisa bertarung dengan kapasitas penuh, membuat situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Sekali dalam kehidupan masa lalunya, beberapa saudara bela diri Jun Xie telah memintanya untuk memberikan beberapa petunjuk melalui spar. Dia membalas, "Jangan meminta saya untuk berdebat, saya tidak tahu bagaimana cara bertarung. Aku hanya tahu cara membunuh." Bagaimana dia bisa terlibat dalam pertempuran hidup dan mati melawan Dugu Xiaoyi? Baik itu latar belakang keluarganya atau temperamennya, tidak ada satupun yang memungkinkan Jun Xie membunuh Dugu Xiaoyi. Selain itu, dia dikenal sebagai Nemesis of Debauches. Ini membuktikan bahwa dia adalah wanita dengan karakter tertentu. Selain itu, ada juga fakta bahwa Jun Moxi sebelumnya hanyalah sampah yang tidak berguna. Meluruskan dirinya, dia berbalik ke arah penjaga toko dan bertanya, "Bos, jika potongan besi meteorik ini akan diserahkan ke tokomu untuk penempaan senjata, berapa kali kamu bisa meredamnya?" Penjaga toko tua itu merenung sejenak sebelum menjawab, "Toko saya yang sederhana pernah memiliki kesempatan untuk bekerja dengan besi meteorik jenis ini. Setelah menyingkirkan pengotor, toko saya bisa terus temper hingga 3 kali. Produk jadi dapat memancarkan jejak awan angin yang berputar-putar di permukaannya, pancarannya akan mengeluarkan aura dingin. Jika digunakan untuk menempa senjata, maka senjata itu pasti akan sangat tajam. Bisakah itu mencapai keadaan memotong besi seperti lumpur?" Jun Xie bertanya. "Tidak." Ujung mulut pemilik toko tua itu melengkung saat dia hanya menjawab, "Memotong besi seperti lumpur, bocah kecil ini telah mendengarkan terlalu banyak legenda. Karena itu masalahnya, mengapa kamu menyebut dirimu toko senjata surgawi? Senjata surgawi macam apa yang tidak bisa menembus besi seperti lumpur?" Jun Xie menatapnya dengan tatapan yang memberikan perasaan ditipu. Penjaga toko tua itu tiba-tiba merasakan dorongan untuk menoleh ke atas untuk meneriakkan kata-kata ketidakadilan. "Tuan muda, saya khawatir ada kesalahpahaman. Yang disebut memotong besi seperti lumpur itu hanyalah legenda mitos untuk sifat-sifat senjata suci. Selain itu, bahkan jika senjata adalah senjata surgawi yang asli, seseorang harus mempertimbangkan kekuatan penggunanya. Hanya orang yang cakap yang dapat menggunakannya untuk memotong besi seperti lumpur. Adapun senjata suci yang dapat menembus besi seperti lumpur bahkan ketika digunakan oleh orang biasa, tidak ada di seluruh dunia." "Oh, kata-katamu cukup logis." Jun Xie tiba-tiba teringat kata-kata, "Ketika penguasaan sejati tercapai, bahkan sehelai rumput pun bisa menjadi pedang." Dia tidak bisa menahannya saat dia menggelengkan kepalanya. "Omong kosong apa? Setelah penguasaan semacam itu tercapai, mengapa saya membutuhkan pedang yang tajam? Saya menginginkan pedang yang tajam karena tingkat kekuatan saya belum mencapai tingkat yang memuaskan." "Sudahlah, aku akan memikirkan hal lain." Jun Xie menghela nafas. "Tolong kirim bahan-bahan ini ke Jun Residence." Ternyata ini yang dari keluarga Jun. Tidak heran dia begitu boros. Penjaga toko tua itu setuju saat dia menyeka keringatnya. Hatinya di sisi lain bersuka cita. Meskipun tuan muda ini adalah seorang debauci, setidaknya dia tidak membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Karena Anda ingin menanganinya sendiri, itu yang terbaik. Hanya saja, sayang sekali kasihan besi meteorik ini. Adapun senjata surgawi yang legendaris itu, tidak ada di dunia ini. Memintaku untuk memalsukan sesuatu seperti itu akan membunuhku." Mengamati punggung Jun Xie saat dia pergi, penjaga toko tua itu berteriak dalam hati, "Seorang debauci sepertimu benar-benar ingin menempa pedangmu sendiri. Jika Anda benar-benar dapat menempanya, senior ini akan berhenti berjalan dengan kaki saya. Saya akan berjalan menggunakan pen es saya." Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 56. Siapa yang mengikuti saya? Setelah berbalik, Jun Xie keluar dari toko dan berjalan pulang. Bukan karena keluarga Jun tidak memiliki kereta. Faktanya, gerbong keluarga Jun cukup mewah. Namun, Jun Xie selalu lebih suka berjalan dengan kedua kakinya sendiri.
Bawah sadar dari kehidupan masa lalunya sebagai seorang pembunuh hanya bisa merasakan keamanan sejati saat berjalan menggunakan kedua kakinya sendiri. Terlepas dari apakah itu mobil atau perahu, perjalanan melalui mereka akan menimbulkan perasaan bahwa nasibnya sendiri tidak berada di tangannya sendiri. Ini adalah perasaan yang tidak bisa diabaikan Junxie, karena itu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Ini adalah kebiasaan Junxie. Nasibnya sendiri harus berada di tangannya sendiri. Dia bahkan mengirim pengawal yang diatur kakek Jun untuknya sejak lama. Junxie sangat sadar bahwa pengawal di sampingnya hanya ada di sana untuk pertunjukan. Kemanapun dia pergi, pasti akan ada seseorang yang mengikutinya secara diam-diam. Dan orang yang mengikutinya secara rahasia adalah ahli yang sebenarnya. Bahkan Junxie belum pernah melihat orang ini, tingkat kultivasi Junxie saat ini tidak cukup untuk menemukannya. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran orang itu sejak kakek Jun membuntutinya. Perasaan ini datang dari indera yang unik untuk seorang pembunuh bayaran. Meskipun tidak ada alasan baginya untuk percaya bahwa itulah masalahnya, Junxie memiliki keyakinan mutlak pada penilaiannya. Sampai sekarang, Junxie mendapati dirinya menjadi sangat tertarik pada orang yang diam-diam membuntutinya. Meskipun tingkat kekuatannya saat ini jauh dari sebanding dengan kehidupan masa lalunya, indera spiritualnya saat ini telah melampaui kehidupan masa lalunya beberapa kali. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menyingkirkan ekor ini, menggunakan metode pelacakan baliknya sendiri. Namun, orang ini bisa terus melacaknya seperti bayangan yang tak terpisahkan. Orang yang cakap seperti itu benar-benar langka. Dari sudut pandang eksternal, Junxie tampak berkeliaran tanpa tujuan. Namun, indera spiritualnya menyebar, mengkoordinasikan setiap tindakannya dengan hati-hati, sama saja dengan air raksa yang mengalir, meresapi setiap sudut. Lebih jauh lagi, meskipun kecepatan gerakan Junxie tidak cepat, siapapun yang mencoba melacaknya akan menyadari bahwa setiap perubahan arah dan setiap gerakan maju atau mundur yang dilakukan Junxie benar-benar tidak terduga. Jika yang mengikutinya adalah individu biasa, mereka akan kehilangan bayangan Junxie sejak lama. Namun, yang mengikuti Junxie tidak terguncang, bahkan tidak sekalipun. Sejujurnya, yang membuntuti Junxie sudah berteriak pahit ke surga berkali-kali di dalam hatinya ketika kakek Jun memintanya untuk melindungi cucunya tanpa dia sadari. Dia langsung setuju. Menurutnya, yang harus dia lakukan hanyalah melindungi seorang debauci yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidak melakukan apa-apa. Seberapa sulit itu, dengan tingkat pengalaman dan keterampilannya, dia yakin bahwa Junxie ini tidak akan pernah menyadari bahwa seseorang sedang membuntutinya bahkan jika dia akan membuntuti Junxie selama sisa hidupnya. Siapa yang bisa menebak bahwa setelah 2 hari, pelacak tingkat atas ini akan merasa dipalu? Tindakan bocah ini di hadapannya benar-benar di luar akal sehat. Ketika dia percaya bahwa Junxie sedang bergerak ke timur, Junxie tiba-tiba akan berubah arah. Ketika dia melacaknya kembali, berpikir bahwa Junxie telah pergi ke barat, dia tiba-tiba menemukan bahwa Junxie malah pergi ke selatan. Orang ini dapat dianggap sebagai eksistensi yang dekat dengan puncak dalam profesi pelacakan. Namun, hanya dalam 2 hari, dia telah membuat beberapa kesalahan dalam melacak arah gerakan Junxie. Jika bukan karena tingkat kultivasi Junxie terlalu rendah, dia pasti sudah lama tertinggal. Setelah melakukan beberapa kesalahan berturut-turut, ia menjadi depresi sampai gila. Beberapa helai janggutnya telah dicabut, ada beberapa kesempatan di mana dia hanya merasakan keinginan untuk melompat keluar, meraih area kerah bocah itu dan bertanya, "Dasar brengsek, mengapa Anda pergi melalui gerbang timur dan keluar melalui gerbang barat pendirian ini dan itu, berkeliaran di sana-sini, apa yang Anda pikirkan? Bisakah Anda tidak berperilaku sendiri? Mungkinkah bocah debauci ini telah menemukanku?" Saat dia memikirkan hal ini, dia akan segera menyangkal kemungkinan ini. Hanya dengan mengamati sikapnya yang bejat, siapapun dapat mengatakan bahwa bocah ini tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui tentangku. Alasan dia bertindak seperti ini jelas karena dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Saat dia merenungkan, dia tiba-tiba menyadari bahwa Junxie telah meningkatkan langkahnya dan berjalan ke toko cat air pemerah pipi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan puh di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang debauci,
Dia bahkan akan menerobos masuk ke tempat yang diperuntukkan bagi wanita. Tanpa diduga, Jun Xie tidak keluar bahkan setelah beberapa saat. Menjadi tidak sabar, dia pergi ke dekatnya dan mencuri pandang ke toko hanya untuk menemukan bahwa Jun Xie tidak ada di toko. Dia tidak bisa tidak menjadi depresi. Ternyata bocah ini telah pergi menggunakan pintu belakang. Bagaimana saya bisa begitu bodoh? Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan ini? Seperti angin, dia melesat menuju pintu belakang untuk mencari Jun Xie. Setelah jarak antara pria itu dan dirinya sendiri menjadi cukup jauh, Jun Xie akhirnya memutuskan bahwa aura orang yang melacaknya telah sepenuhnya hilang. Setelah itu dia perlahan keluar dari toko cat air pemerah pipi. Membungkuk dengan sopan, dia mengucapkan terima kasih kepada mereka, lalu mundur dan berjalan pergi. Beberapa wanita di dalam toko menatapnya dengan mata terbuka lebar. Tuan muda yang tampan ini tampak agak sehat. Mengapa dia tiba-tiba sakit perut setelah memasuki toko ini? Selain itu, dia juga menempati toilet begitu lama. Kami hampir tidak bisa menahannya lagi. Langit perlahan menjadi gelap saat matahari perlahan turun. Suasana malam pun dibiarkan mencemaskan dengan sendirinya saat bayang-bayang malam membuka rahang suramnya. Itu menunggu saat ketika sisa-sisa cahaya terakhir telah memudar sehingga dapat melahap seluruh dunia. Jun Xie berjalan sebentar sebelum tiba-tiba mundur dan berbelok ke jalan lain. Dia kemudian berbalik ke arah pintu belakang toko cat air pemerah pipi, dan terus menggunakan arah itu. Dia terkekeh penuh kemenangan di dalam hatinya. Sepertinya aku akan mengirimnya berputar hari ini. Dalam berburu hutan, senior ini adalah yang paling berprestasi di area ini. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan klub kayu sepertimu, itu akan sangat aneh. Anak kecil, kamu terlalu lembut untuk melawanku. Seperti yang diharapkan Jun Xie, setelah orang itu mengejar Jun Xie, dia tidak dapat menemukan jejak Jun Xie. Dia segera menyadari bahwa dia ditipu, dia segera kembali ke toko seperti embusan angin. Dia mencari tinggi dan rendah ke segala arah sebelum berdiri sendiri di depan toko cat air pemerah pipi, mengamati orang-orang yang masuk dan keluar, wajahnya campuran hijau dan merah. Seolah-olah dia membuka toko pewarna. Seluruh tubuhnya terasa tidak berdaya, mendominasi dunia selama beberapa dekade. Teknik pelacakannya tidak pernah gagal sebelumnya. Namun hari ini, dia benar-benar kalah dari bocah kecil yang tidak berpengalaman. Selain itu, bocah itu adalah orang yang bodoh dan tidak kompeten. Ini hanyalah lelucon terbesar di seluruh dunia. Hatinya berteriak, aku benar-benar kehilangan mukaku kali ini. Betapa memalukan, benar-benar situasi yang tidak terduga. Jun Zantian, cucu macam apa yang kamu besarkan? Bagaimana dia bisa begitu sesat? Jun Xie tertawa, merasa sangat senang. Meskipun dia tahu bahwa orang yang mengikutinya tidak memiliki niat jahat terhadapnya, dia adalah seseorang yang lebih suka bertindak secara mandiri. Memiliki seseorang yang mengikutinya seperti hantu hanya meninggalkan ketidaksukaan yang tak terkatakan dalam dirinya. Singkatnya, itu hanya membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang setelah dia menyingkirkan ekornya, dia akhirnya merasa santai. Tiba-tiba, tubuh Jun Xie yang sedang berjalan menjadi kaku sejenak. Dia kemudian mengendurkan tubuhnya, otot bahunya bergetar sekali dan belati terbang meluncur ke telapak tangannya. Beberapa aura dingin yang membawa serta perasaan dingin kegelapan berkumpul dari berbagai arah. Target mereka tidak lain adalah jalan yang dilalui Jun Xie saat ini. Aura ini adalah salah satu yang dia temui sebelumnya di kehidupan masa lalunya, yang sangat dia kenal. Pembunuh. Serius, saya baru saja menyingkirkan orang yang dikirim untuk melindungi saya, hanya untuk berakhir dengan upaya pembunuhan setelahnya? Jika aku benar-benar terbunuh di sini, bukankah ini akan menjadi lelucon? Apakah saya melakukan langkah yang mengalahkan diri sendiri? Jun Xie tertawa pahit di dalam hatinya. Namun, perasaan kegembiraan yang tak terbantahkan, yang telah lama hilang, muncul dari lubuk hatinya. Diam-diam membawa aroma darah, saya akhirnya bisa melihat rekan-rekan saya di dunia ini. Saya harap Anda tidak membuat saya kecewa. Suara langkah kaki yang rapi terdengar dari depan saat sekelompok orang mendekat. Di tengah orang-orang ini ada kursi sedan. Kursi sedan dicat dengan warna kuning bening dengan mutiara menjuntai dari samping.
Tergantung di bawah untaian mutiara adalah lonceng emas. Bel bergoyang ringan, mengeluarkan suara dering yang jelas. Mendengarkan suara dering akan membuat siapapun merasa senang. Ini adalah kursi sedan Kekaisaran Putri Ling Meng dari Istana Kerajaan. Mungkinkah orang yang ingin dibunuh orang-orang ini bukan aku? Targetnya sebenarnya Putri Ling Meng. Jun Xie merenungkannya di dalam hatinya dan merasa ada kemungkinan besar hal ini terjadi. Baginya untuk datang ke jalan ini hanyalah sesuatu yang dilakukan secara mendadak. Jika pembunuh ini ingin membunuhnya, ada tempat yang jauh lebih cocok saat itu. Tidak ada alasan bagi para pembunuh untuk mengikutinya sampai sekarang sebelum mengambil tindakan. Namun, untuk membunuh Putri Ling Meng di tempat terbuka ketika dia masih sangat dekat dengan Istana Kekaisaran. Orang seperti apa yang memiliki keberanian tingkat tinggi? Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 57. Pembunuh. Putri Ling Meng adalah putri kaisar yang paling dicintai saat ini, seseorang yang akan sangat dimanjakan oleh Yang Mulia, memperlakukannya seolah-olah dia adalah bagian dari dirinya. Jika Putri Ling Meng dibunuh, siapa yang bisa membayangkan betapa marah dan sedihnya Yang Mulia? Orang-orang ini benar-benar mampu menghadapi kemarahan Yang Mulia, Kaisar. Jun Xie tidak punya waktu untuk mempertimbangkan lebih lanjut karena rombongan Putri Ling Meng telah tiba di hadapannya. Dua wanita yang menunggu di depan melihat Jun Moxi berdiri di depan mereka tanpa gerakan apapun, wajah mereka berubah menjadi ekspresi sangat jijik. Mereka dengan ringan bergerak menuju kursi sedan dan membisikkan beberapa kata ke dalamnya. Orang di dalam kursi sedan itu mengucapkan beberapa patah kata dan rombongan itu berhenti. Kemudian, tirai kursi sedan dibuka. Wajah seorang gadis cantik mengenakan pakaian istana kuning muda terungkap melalui jendela. Wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran, tetapi ketidaksabaran itu tertahan saat dia bertanya. Jun Moxi, kenapa kamu menghalangi jalanku hari ini? Berdiri di jalan Anda? Jun Xie terkejut. Dia kemudian melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berdiri di tengah jalan. Mustahil untuk mengharapkan rombongan sebesar itu membuat jalan memutar demi dia. Selain itu, ini adalah rombongan sang putri. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dialah yang menghalangi mereka. Dari ingatan Jun Moxi, Jun Xie telah mengetahui keberadaan Putri Ling Meng, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Setelah melihatnya untuk pertama kalinya hari ini, dia tidak bisa tidak memberikan tepuk tangan. Tidak heran jika Jun Moxi menjadi terobsesi dengannya. Dia adalah kecantikan surgawi, yang bisa mengguncang dunia, kulit putih lembut, alis melengkung, mata jernih seperti permukaan jernih air musim gugur, wajah oval, rambut hitam mengalir, seluruh dirinya memancarkan aura mulia dan suci. Dia tampak seperti keberadaan di luar alam fana, kecantikan yang tiada duanya, seperti bunga teratai air murni. Yang Mulia, kemana Anda berencana pergi? Saat itulah Jun Xie menyadari bahwa di hadapannya adalah Istana Kekaisaran. Putri Ling Meng baru saja keluar dari Istana Kekaisaran, hanya untuk bertemu dengan para pembunuh. Apa artinya ini? Jelas ada yang tidak beres. Setelah menyadari hal ini, Jun Xie segera merasa perlu untuk menggerakkan kakinya dan melarikan diri sejauh mungkin. Dengan keadaan keluarga Jun saat ini, tidak bijaksana bagi mereka untuk ikut campur dalam perselisihan internal keluarga kerajaan. Melihat detail pelindung Putri Ling Meng, Jun Xie menilai bahwa kemampuan mereka untuk membuatnya tetap hidup sangat minim. Tampaknya kecantikan yang luar biasa ini akan binasa di tangan para pembunuh. Meskipun Jun Xie menganggapnya disayangkan, dia tidak merasakan keengganan apapun. Bagaimanapun, melindungi dirinya dan keluarganya adalah yang utama. Oh, aku akan pergi ke Dugu Residence untuk menemukan Xiaoyi. Tuan muda ketiga Jun, tolong beri jalan untukku. Wajah Putri Ling Meng tetap tenang saat dia menjawab. Ternyata, setelah ditipu untuk kehilangan meteorik iron oleh Jun Xie, Dugu Xiaoyi menjadi lebih frustrasi saat dia terus mengingat kejadian itu. Merasa sedih, dia pergi mencari saudara perempuannya yang baik, Putri Ling Meng untuk melampiaskan perasaannya. Sayangnya, Putri Ling Meng kebetulan bersama dengan permaisuri di kamar tidur istana. Dengan demikian, Dugu Xiaoyi tidak dapat bertemu dengannya. Ketika Putri Ling Meng kembali,
dia menemukan bahwa saudara perempuannya yang tersayang datang dan pergi sambil menangis. Dia menjadi khawatir. Takut sesuatu yang besar telah terjadi, dia dengan cepat mengatur untuk pergi ke Dugu Residence dan mencari tahu apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang bisa menyebabkan adik perempuannya yang nakal, imut dan cerdas ini menjadi begitu sedih? Siapa yang bisa menduga bahwa dia akan bertemu dengan pelakunya di sini? Jun Moxi. Tentu saja, Putri Ling Meng tidak mengetahui hal ini. Kalau tidak, dia bahkan mungkin mengikat ba asteris ngan ini dan dikirim ke kediaman Dugu. Jun Xie saat ini merasa bingung. Dia tidak bisa merasakan aura memerintah dan mendominasi dari seorang bangsawan darinya. Sebaliknya, dia merasakan suasana damai. Untuk suasana lembut yang muncul dari seorang putri kerajaan adalah kejadian yang tidak biasa. Dimengerti, Moxi tidak akan mengganggu yang mulia lagi. Silakan. Jun Xie memutuskan bahwa akan lebih baik baginya untuk mengurangi satu masalah dan pergi ke samping. Namun, dia memutuskan untuk memberinya peringatan. Dia menatapnya dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Hati-hati di jalan. Faktanya, hati Jun Xie dibingungkan oleh misteri yang lebih besar. Untuk seorang putri kerajaan yang bermartabat, terutama mengingat status Putri Ling Meng, bagaimana detail pelindungnya bisa begitu kecil? Selanjutnya, tidak ada ahli yang menemaninya sama sekali. Pada saat inilah ketika tingkat perlindungannya berada pada titik terlemahnya, upaya pembunuhan akan dilakukan. Mungkinkah ada semacam kebetulan di dunia ini? Semakin dia memikirkannya, semakin Jun Xie merasa bahwa ada konspirasi besar yang tersembunyi di bawah situasi ini. Seorang pria tidak berdiri di bawah dinding runtuh. Seorang pembunuh yang luar biasa akan melarikan diri sejauh mungkin. Jun Xie bukanlah orang yang menghargai kecantikan atau manusia yang simpatik. Belum lagi, dia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk ini. Dia akan dengan tegas menolak kesepakatan semacam itu. Apalagi mengingat bagaimana wanita ini hanya memiliki perasaan jijik padanya. Tidak peduli betapa cantiknya dia, bahkan jika dia adalah kecantikan surgawi. Lalu bagaimana? Putri Ling Meng agak terkejut saat dia melihat Jun Moxi. Dari apa yang dia ingat tentang tuan muda ketiga Jun ini, setiap kali dia melihatnya, dia pasti akan menguntit dan mengganggunya, memanggil saudara perempuan, saudara perempuan. Baginya untuk berbicara dengan cara yang akomodatif hari ini benar-benar langka. Namun, tindakannya akan memungkinkan kedua belah pihak untuk mempertahankan reputasi mereka dan dapat dianggap sebagai hal yang baik. Sang putri kembali ke tempat duduknya dan tirai diturunkan. Melihatnya sekarang, orang hanya akan melihat sosok kabur dari kecantikan ekstrim, keberadaan seperti mimpi yang sekilas. Di dalam bayang-bayang, seseorang berbicara dengan mendesak. Bos, anak nakal keluarga Jun Moxi tiba-tiba muncul. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita menunggu dia pergi atau? Seorang pria bertopeng berbaring di atap, matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Sempurna, jangan lewatkan kesempatan ini dan habisi dia juga. Kami akan membiarkan Jun Zantian tua itu menjadi gila juga. Ini akan menjadi hal yang baik, dimengerti. Jun Xie bergerak ke samping saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan jika seseorang adalah keindahan aromatik dengan proporsi yang menakjubkan, mereka masih akan membusuk setelah mati. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah tumpukan tulang, hanya bagian lain dari tanah di bawahnya. Jun Xie, jangan berhati lembut, menonjol sekarang hanya akan membahayakan dirimu sendiri. Jun Xie akhirnya menggelengkan kepalanya dan mulai meninggalkan tempat berbahaya ini. Saat itulah beberapa aura dingin mengunci Jun Xie. Ya dewa, sampai sekarang, dia tidak bisa lagi melarikan diri bahkan jika dia mau. Jun Xie bisa merasakan niat membunuh yang diarahkan padanya menjadi lebih tebal. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa mereka telah memasukkannya ke dalam daftar target mereka? Bagaimana saya bisa memprovokasi semua orang yang saya temui? Sungguh bencana yang tak terduga. Apakah ini yang Anda anggap sebagai kerusakan jaminan? Saya hanya seseorang yang kebetulan lewat. Mengikuti perintah, naikkan kursi sedan. Rombongan mulai bergerak maju perlahan. Sejumlah pengawal dari kelompok itu sangat sopan saat mereka membungkuk dengan hormat ke arah Jun Xie sebelum bergerak maju. Pada saat ini,
Putri Ling Meng yang duduk di kursi sedan sedang merenungkan kata-kata terakhir Jun Xie. Hati-hati di jalan, kalimatnya ini agak tidak mencolok. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Mungkinkah Jun Moxi tahu sesuatu? Mungkinkah dia mencoba memberi saya peringatan halus? Rasa dingin di hatinya tumbuh saat dia memikirkan hal ini. Dia membuka mulutnya untuk memberi perintah untuk berhenti sehingga dia bisa bertanya pada Jun Moxi tentang ini. Saat itulah langit menjadi gelap saat bayangan malam yang tak berujung menyelimuti tanah. Di balik kegelapan malam, beberapa pria bertopeng dengan pakaian hitam mirip dengan gagak besar turun dari langit. Bahkan sebelum mencapai tanah, puluhan bilah tajam melesat lurus ke arah kursi sedan. Mendesing di udara, bilahnya memancarkan cahaya keemasan dan perak. Jeritan celaka bisa terdengar berturut-turut sementara pria berpakaian hitam turun ke pengawal. Beberapa pengawal bereaksi dengan berteriak serempak. Lindungi putri, masing-masing dari mereka berdiri membela diri di sekitar kursi sedan. Pedang mereka berkilau di udara. Suara pedang beradu bergema tanpa henti, menyebabkan rakyat jelata yang menggunakan jalan berteriak dan lari menyelamatkan diri. Dua pria bertopeng hitam turun dari atap dan langsung menuju Jun Xie. Melihat warna Suan Qi tubuh mereka berdua adalah ahli Suan Qi tingkat perak. Jun Xie saat ini tidak memiliki cara untuk mengalahkan mereka, terutama ketika mempertimbangkan identitas mereka sebagai pembunuh. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 58. Membunuh. Mereka mengerahkan dua ahli Suan tingkat perak untuk melawan saya. Anda memberi saya evaluasi yang cukup tinggi. Jun Xie tertawa pahit di dalam hatinya. Untuk mengirim ahli semacam ini melawan orang yang tidak bermoral, tampaknya orang yang mengorganisir pembunuhan ini adalah orang yang cukup murah hati. 2 ahli tingkat emas dan 7 ahli tingkat perak, total 9 ahli Suan Qi yang berkemampuan tinggi. Bagi kelompok ahli ini untuk melawan rombongan putri yang tak berdaya yang tidak memiliki ahli yang menemani mereka semudah memecahkan telur di atas batu. 2 pedang, yang bersinar dengan kecemerlangan perak menusuk ke depan. 2 pasang mata di balik topeng memancarkan rasa haus darah dan kekejaman. Serangan mereka dimaksudkan untuk membunuh dalam satu pukulan. Menghadapi 2 serangan ini, berbagai metode untuk menghadapinya muncul di benak Jun Xie. Tapi tidak peduli metode mana yang dia pilih, itu akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Keadaan keluarga Jun saat ini adalah yang memberi kepastian pada Kaisar. Dengan keluarga Jun menurun, Jun Wuyi lumpuh dari pinggang ke bawah. Jun Moxi seorang pestapora yang tidak mampu, menandakan bahwa keluarga Jun tidak memiliki penerus. Ini pada gilirannya berarti bahwa Jun Zantian yang sudah tua tidak dapat memiliki ambisi rahasia. Hanya karena inilah Kaisar bersedia menyerahkan otoritas atas seluruh militer di tangan Jun Zantian. Tetapi jika Yang Mulia mengetahui bahwa Jun Moxi sebenarnya adalah seekor naga di antara manusia, kepercayaan di dalam hati Yang Mulia akan berubah menjadi kecurigaan yang sangat besar. Bagaimanapun, posisi Jun Zantian di dalam militer terlalu menakutkan. Jika Jun Xie mengungkapkan kekuatannya di depan pengawal sang putri, maka itu sama saja dengan memaksa Yang Mulia untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Jun. Jadi, dia tidak bisa. Dalam sekejap, Jun Xie membuat keputusan. Jun Xie menunjukkan wajah yang sangat bingung saat dia mundur dengan bingung. Tiba-tiba, kakinya seperti tersandung sesuatu dan dia jatuh ke belakang. Tampaknya tidak disengaja, tindakan ini menyebabkan salah satu pedang yang masuk hanya menyerempet kulit kepalanya. Pada saat yang sama, dia menyalurkan Art of Unlocking Heaven's Fortune untuk melindungi organ internalnya, dan kemudian dengan paksa memutar tubuhnya, membiarkan pedang lainnya menembus ke samping ke dadanya. Lukanya tampak serius, tetapi sebenarnya, itu tidak melukai bahkan tulangnya. Seni membuka keberuntungan surga beredar di seluruh tubuhnya. Kabut putih tebal segera menyerbu ke anggota tubuhnya dan setiap meridian saat dengan cepat memulihkan tubuhnya. Pada saat yang sama, pembunuh lainnya memberikan 2 tendangan terbang ke Jun Xie. 2 peng terdengar saat keduanya mendarat di dada Jun Xie, menyebabkan dia mengerang dan batuk seteguk darah. Jun Xie jatuh ke tanah sambil menghadap ke langit. Setelah itu dia berguling menyebabkan jubah putihnya bernoda darah.
Setelah berguling sekali, dia berbaring di sana dengan wajah menempel di tanah, tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan atau bernapas. Kedua pembunuh itu melirik Jun Xie yang tidak menunjukkan gerakan sama sekali. Lalu mereka bergegas menuju kursi sedan Putri Ling Meng yang terkepung. Dalam pikiran mereka, Jun Moxi yang merupakan playboy debauchi paling terkenal di ibu kota tidak mungkin memiliki kesempatan untuk selamat dari serangan pedang melalui dada. Di samping dua tendangan habis-habisan dari ahli Suan Qi tingkat perak. Sampai sekarang, semua organ internalnya seharusnya dihancurkan, tidak meninggalkan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, tidak satu pun dari kedua pria itu yang tertarik padanya setelah meliriknya. Tak satu pun dari kedua pria itu menyadari bahwa saat kedua tendangan mendarat di tubuh Jun Xie, denyut aneh keluar dari dada Jun Xie sebelum dia jatuh ke tanah. Ketika dua tendangan mendarat, area dadanya meledak dengan setidaknya 6 denyut, menghilangkan sebagian besar kekuatan di belakang tendangan. Pengawal Putri Ling Meng hari ini adalah yang paling umum di antara penjaga istana. Hanya dua pemimpin yang relatif lebih kuat dari yang lain, tetapi mereka hanya di tingkat perak. Dalam keadaan tidak siap ini, mereka harus menghadapi serangan dari dua ahli tingkat emas dan 7 ahli tingkat perak. Mereka hanya bisa menjadi bingung. Meskipun jumlah pengawal melebihi jumlah pembunuh, mereka tidak banyak berguna. Anehnya, kursi sedan itu tidak menunjukkan gerakan atau suara apapun sejak pedang hitam itu mengenainya. Tidak diketahui apakah Putri Ling Meng tetap hidup atau tidak. Pengawal yang berdiri di depan kursi sedan jatuh satu demi satu. Dua pria bertopeng hitam yang memimpin serangan melompat di udara sebagai satu. Tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan saat mereka meluncur di udara mirip dengan elang yang akan menyambar kelinci menuju kursi sedan. Para pengawal menjadi kaget dan berteriak keras. Mereka bergegas maju dengan putus asa tanpa mempertimbangkan hidup mereka sendiri, berharap untuk menghentikan mereka dengan hidup mereka. Sayangnya, lawan mereka adalah dua ahli Suan Qi tingkat emas. Bagaimana mereka bisa dengan tingkat kultivasi mereka yang rendah hati menghentikan kedua ahli? Kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu tinggi dan para pengawal didorong mundur ke kiri dan ke kanan, seperti laut yang terbelah dua. Seketika, dua pria bertopeng hitam tiba di atas atap kursi sedan. 4 tangan menyerang dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Kecemerlangannya meledak dalam sekejap. Atap megah dari kursi sedan berornamen itu terkoyak. Potongan kain penghiasnya yang berwarna-warni menari-nari di udara. Di bawah langit malam dan cahaya keemasan, pemandangan ini adalah pemandangan yang luar biasa. Indah namun menyedihkan, kilatan hitam melintas saat pedang hitam yang ditembakkan ke kursi sedan tiba-tiba muncul seperti naga beracun, menembak ke arah dua pria berbaju hitam yang masih melayang di udara. Dengan kilatan pedang, suara "K" bisa terdengar saat proyektil hitam ditebas. Pada saat ini, sosok ramping muncul di antara potongan-potongan kain yang menghiasi. Sosok itu terbungkus dalam cahaya perak berkilauan, bergerak dengan tergesa-gesa dan anggun. Dalam mata Putri Ling Meng, kemarahan dan keengganan bisa dilihat. Kedua tangannya dilengkapi dengan pedang pendek yang bersinar dalam cahaya perak terang, yang dia gunakan untuk menusuk ke arah dua pria berbaju hitam. Putri ini yang memiliki penampilan seorang wanita ramping yang lemah sebenarnya adalah ahli Suan Qi tingkat perak. Tanpa diduga, sang putri yang masih sangat muda bisa memiliki bakat bela diri tingkat tinggi. Dalam hal kultivasi, dia sebanding dengan jenius bela diri lainnya Dugu Xiaoyi. Kedua pria berbaju hitam itu mendengus saat mereka melepaskan serangan pedang mereka. Dua peng terdengar sebelum mereka bertiga jatuh ke arah yang berbeda. Putri Ling Meng jatuh ke tanah. Wajahnya yang cantik berubah menjadi merah cerah sesaat sebelum menjadi pucat. Jelas bahwa dia menderita luka dalam. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia masih pada tahap pemula di tingkat perak. Bahkan jika dua ahli Suan Qi tingkat emas telah kehabisan kekuatan mereka, serangan diam-diam oleh Putri Ling Meng masih akan berakhir dengan penderitaannya karena kehilangan yang pahit. Perbedaan intrinsik dalam kualitas ada antara tingkat perak dan emas. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Setelah menahan mundur, dua pria bertopeng hitam menyerbu maju sekali lagi. Dengan langkah di atas tanah, mereka menyebabkan suara hong dan dua lekukan muncul saat mereka melesat ke depan, melintasi kecepatan 30 kaki. Pedang panjang mereka terpancar dengan kilau emas saat mereka terbang tanpa ampun menuju tubuh lembut Putri Ling Meng.
Putri Ling Meng baru saja muncul dari pertarungan sebelumnya dengan cedera internal yang cukup besar, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak memiliki alternatif lain, dia mengeluarkan setiap ons kekuatannya untuk menghindar ke belakang tetapi masih tidak dapat melepaskan diri dari dua pedang yang masuk. Selain itu, saat dia mencoba memaksakan kekuatan apapun yang bisa dia kumpulkan, Xuan Qi di dalam tubuhnya menjadi kacau, benar-benar di luar kendalinya. Semuanya datang bersamaan secara acak, menyebabkan rasa sakit yang sebanding dengan pedang yang menusuknya. Ini mengakibatkan dia tidak memiliki kekuatan lagi di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak putus asa. Mungkinkah ini cara saya mati? Ekspresi kebingungan yang menyedihkan muncul di wajahnya yang cantik saat dia berdiri dengan tenang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindar. Seorang ahli Xuan Qi tingkat perak melawan ahli Xuan Qi tingkat emas, dalam hal ini dua. Bahkan jika dia tidak terluka, bahkan jika dia memiliki keterampilan menghindar yang luar biasa, semuanya akan sia-sia. Pedang telah mendekatinya sampai pada titik di mana Putri Ling Meng dapat dengan jelas melihat ekspresi kegembiraan yang kejam di mata kedua pria berbaju hitam itu. Tampaknya keduanya merasa sangat puas memiliki kesempatan untuk secara pribadi membunuh kecantikan surgawi seperti itu. Yang mulia, beberapa pengawal melolong keras ketika mereka bergegas keluar tanpa mempedulikan hidup mereka sendiri. Sayangnya, sudah terlambat. Apakah itu benar-benar terlambat? Selama mereka membunuh wanita cantik ini, tugas mereka akan selesai. Secara alami, mereka akan dapat menikmati kekayaan dan status yang tak terbayangkan. Yang diperlukan hanyalah pedang mereka ini untuk mendorong sedikit lebih maju dan semuanya akan berakhir. Bahkan jika dia adalah putri pemilik kerajaan Tianxiang, bahkan jika dia adalah bakat bela diri yang langka, dia akan dibiarkan tanpa satu nafas pun di tubuhnya. Kedua pria berbaju hitam itu adalah pembunuh kelas 1 yang terlatih dengan baik. Sebagai ahli Xuan Qi tingkat emas, hati mereka beracun dan hitam. Tindakan membunuh adalah sesuatu yang mereka lakukan tanpa emosi. Namun, target mereka saat ini adalah seorang putri, menyebabkan ekspresi ekstasi keluar dari mata mereka. Sampai sekarang, perhatian semua orang terfokus pada Putri Ling Meng. Karena itu, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa Jun Xie yang semua orang anggap mati di tanah membuat sedikit gerakan. Kilatan melesat dari jari-jarinya, bergerak ke atas menembus langit. Setelah terbang sejauh 5 kaki, ia berbelok 180 derajat, dan memancarkan cahaya biru yang menyilaukan saat bersiul menuju ruang antara para pembunuh dan Putri Ling Meng. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 59. Langit Xuan. Melihat para pembunuh menuju ke arahnya sebelumnya, Jun Xie sudah memikirkan metode untuk keluar dari situasi ini. Saat dia jatuh dengan cara yang tampaknya menyedihkan, dia melatih setiap ons keterampilan dan memfokuskannya ke dadanya. Melalui pemberdayaan energi internalnya, jubah luar dan dalam menonjol ke depan, membentuk dua lapisan perlindungan yang halus. Tendangan berat dari si pembunuh tampaknya terhubung dengan dada Jun Xie, tetapi sebenarnya terganggu oleh jubah luar yang berdenyut, menyebabkan momentumnya menghilang dengan selisih yang besar. Selanjutnya, jubah bagian dalam yang berdenyut-denyut beraksi bersama-sama untuk semakin mencukur lapisan momentum lainnya dari tendangan. Dengan demikian, jumlah kekuatan di balik serangan itu hanya kurang dari sepertiga dari aslinya. Pada saat tendangan mendarat di dadanya, momentum di belakangnya sebagian besar telah dihabiskan, hanya menyisakan sedikit kekuatan di belakangnya. Meskipun begitu, luka pedang dan dua tendangan bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditanggung oleh Jun Xie saat ini. Itu sebenarnya cukup sulit. Pada saat yang sama, Jun Xie menyalurkan Art of Heaven's Fortune untuk memaksa semua darah dari luka-lukanya menjadi kumpulan darah yang kemudian dia semprotkan. Itu tampak seperti jumlah yang menakutkan, tetapi sebenarnya tidak ada yang parah. Luka pedang itu ditutupi oleh kekuatan Art of Unlocking Heaven's Fortune. Dengan kekuatan misterius seni, luka itu hanya bisa dianggap sebagai luka daging. Dua tendangan di sisi lain adalah masalah yang berbeda.
menyebabkan dia tidak sedikit kesakitan. Jika orang-orang ini menunggu Jun Xie pergi sebelum berurusan dengan Putri Ling Meng, atau mungkin jika mereka mengabaikan Jun Xie dalam misi pembunuhan mereka, maka Jun Xie akan pergi begitu saja dengan tenang sekarang. Paling-paling Putri Ling Meng hanyalah kekasih impian Jun Moxi dan bukan milik Jun Xie. Jadi, senior ini sama sekali tidak keberatan untuk tidak merawatnya. Pahlawan akan melangkah maju untuk melindungi keindahan, tetapi untuk mendapatkan dan melindungi keindahan, seseorang harus terlebih dahulu memiliki jumlah kekuatan yang cukup. Kebetulan kekuatan itulah yang kurang dimiliki Tuan Muda Jun ketiga saat ini. Sebaliknya, para pembunuh ini memutuskan untuk memasukkannya ke dalam daftar target, menyebabkan kemarahan Raja Jahat naik ke langit. Mengabaikan kemungkinan hal seperti ini akan terjadi lagi di masa depan, Jun Xie tidak akan pernah memaafkan mereka atas apa yang mereka lakukan kali ini. Terhadap semua orang yang menyakiti saya atau mereka yang berusaha menyakiti saya selalu menangani mereka terlebih dahulu. Karena kamu ingin membunuhku, maka kamu lebih baik menontonnya. Aku mungkin tidak bisa membunuhmu sekarang, tapi aku yakin bisa mengacaukan rencanamu ini. Meskipun ini akan menjadi transaksi yang tidak menguntungkan, saya masih harus melakukannya sekali. Karena itu, Jun Xie yang seharusnya pergi memutuskan untuk tidak melakukannya. Menyaksikan Putri Ling Meng dalam situasi kritisnya, dia menggunakan meridiannya yang tidak terkunci untuk meniru ki seorang ahli peringkat Sky Xuan. Dia menuangkan ki ke belati terbangnya sebelum menembakkannya dengan manuver berputar-putar. Kedua pemimpin pembunuh itu akan mendorong pedang mereka ke depan dan menghabisi Putri Ling Meng ketika mereka tiba-tiba merasakan sesuatu. Cahaya biru melintas di depan mereka, menyebabkan semua orang menyipitkan mata karena kecemerlangannya yang sangat menyilaukan. Biru tua, sebuah belati terbang kecil yang tampaknya muncul entah dari mana, jatuh di antara dua pedang pembunuh dan tubuh Putri Ling Meng. Belati terbang kecil ini tampaknya membawa serta keseluruhan aspek biru gelap malam di atas tanah. Warna biru tua di atasnya menyebabkan jiwa semua orang berdebar ketakutan. Di tengah kegelapan malam, pancaran cahaya biru tua ini benar-benar menyilaukan. Ini, pakar langit Xuan, kedua pria bertopeng hitam berteriak ketakutan. Ekspresi ngeri ekstrim melintas di mata mereka. Mereka kehilangan semua pikiran untuk membunuh Putri Ling Meng. Buru-buru mencabut pedang mereka dan mundur dengan cepat dengan cara yang canggung. Ekspresi mereka setelah melihat belati terbang itu mirip dengan melihat ular berbisa yang mematikan. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Memang, saat menghadapi Putri Ling Meng yang memiliki kekuatan Silver Xuan, mereka berdua seperti orang dewasa yang melawan anak kecil. Namun, dalam menghadapi eksistensi teratas yang dikenal sebagai ahli peringkat langit Xuan, ahli Xuan emas paling-paling adalah bayi, jika bukan semut. Tidak banyak ahli Sky Xuan di kerajaan Tianxiang. Bagaimana seseorang bisa tiba-tiba muncul pada saat genting ini, meskipun belati terbang itu diilhami dengan warna biru-biru, tampaknya tidak ada kekuatan apapun di belakangnya. Itu dengan lembut jatuh ke tanah, memasukkan dirinya di antara dua pria berbaju hitam dan Putri Ling Meng. Belati terbang tipis itu berdiri seperti cabang willow, berayun lembut. Cahaya biru-biru di atasnya tetap tanpa bubar. Setelah beberapa saat, belati terbang itu akhirnya dikembalikan ke warna aslinya. Banyak dari mereka di tempat kejadian terkejut dan secara bersamaan menghentikan apapun yang mereka lakukan. Mata mereka semua terfokus pada belati terbang kecil yang dimasukkan ke tanah. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keheranan. Di mata mereka, belati terbang kecil telah berubah menjadi parit yang tidak dapat diatasi. Di atas belati yang terbang ada warna biru tua, yang dipertahankan dari saat ditembakkan sampai setelah berhenti. Dilihat dari peristiwa ini, tingkat kultivasi ahli Sky Xuan ini pasti telah mencapai tahap puncak. Kesenjangan antara ahli ini dan alam Xuan Agung Surgawi mungkin hanya setengah langkah. Selain itu, belati terbang ini ditembakkan tanpa suara apapun, tampaknya tanpa kekuatan apapun di belakangnya. Namun, tingkat presisi tinggi yang terlibat dalam mengendalikan lintasan belati terbang menyatakan sesuatu kepada mereka. Dinyatakan bahwa belati terbang ini dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan. Ahli langit Xuan tidak mengeluarkannya dengan niat untuk membunuh. Tindakan ini membuatnya tampak bahwa ahli ini tidak khawatir dan sama sekali tidak memandang 9 pembunuh dengan tinggi.
Jelas bahwa sang ahli memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya untuk membunuh mereka semua dalam sekejap jika ada di antara mereka yang mencoba bergerak melawan Putri Ling Meng, mengatakan bahwa seorang ahli Sky Xuan dapat melenyapkan 9 pria ini dengan lambaian tangannya tidaklah berlebihan. Semua orang di sana adalah individu yang sangat cakap yang memiliki banyak pengalaman. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami niat ahli rahasia ini? Saat dua pemimpin pembunuh hendak menikam Putri Ling Meng, sosok yang mengenakan pakaian biru tiba-tiba memancarkan cahaya biru laut. Orang yang bersembunyi di balik atap gelap sebuah rumah yang terletak di samping jalan ini hendak bergerak ketika dia melihat belati terbang muncul. Dia menjadi terkejut dan tubuhnya yang akan terbang tiba-tiba berhenti, matanya tertutup karena shock. Di mata pria berbaju biru ini ada kilau biru muda, menandakan tahap pemula dari peringkat Sky Xuan. Meskipun dia dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat atas, dibandingkan dengan pakar langit Xuan yang mengeluarkan belati terbang, tingkat kultivasinya agak lebih rendah. Di balik topeng mereka, wajah ke-9 pembunuh itu dipenuhi dengan ketakutan dan sedikit dilema. Meskipun mereka berprofesi sebagai pembunuh, mereka tetaplah pria yang menghargai hidup mereka sendiri. Jika ada kesempatan untuk menang, mereka pasti akan memilih untuk bertarung. Namun, ketika menghadapi tugas yang mustahil dengan tingkat kematian 100%, semua orang hanya bisa memilih untuk mundur. Sebaliknya, pengawal Putri Ling Meng semua menjadi lega dan senang. Dengan keberadaan legendaris yang melindungi Putri Ling Meng, keselamatan yang mulia terjamin. Jika sang putri dibunuh di sini, maka bahkan jika mereka mampu melindungi hidup mereka sendiri dari para pembunuh ini, mereka tidak akan bisa lolos dari murka kaisar. Begitu Yang Mulia meluncurkan penyelidikan atas kasus ini, istri dan anak-anak mereka mungkin akan dirugikan. Putri Ling Meng membuka matanya dan menjadi saksi pemandangan ini. Melihat belati terbang kecil di tanah, dia merasa bersyukur. Jika bukan karena belati terbang yang muncul dengan begitu mendominasi, dia pasti sudah binasa sekarang. Senior mana yang telah tiba? Apakah Anda memiliki instruksi? Tolong tunjukkan dirimu. Pemimpin pria bertopeng hitam berdiri tegak, tangannya menangkupkan dengan hormat ke arah langit saat dia berkata dengan suara sopan. Mencoba menarik wol di atas mata harimau, pria ini pura-pura tidak mengerti maksud sang ahli dan mencoba merabanya. Jika upaya pembunuhan ini gagal, mereka tidak akan memiliki sesuatu yang baik menunggu mereka. Jadi, dia hanya bisa memegang kemungkinan, bagaimana jika, dan mencobanya, jika ditentukan bahwa ahli langit Xuan yang tersembunyi ini benar-benar ingin melindungi Putri Ling Meng, maka mereka tidak akan memiliki harapan untuk menyelesaikan misi mereka bahkan dengan mengorbankan setiap nyawa mereka. Jika itu masalahnya, mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Namun, bahkan jika Putri Ling Meng adalah putri kerajaan, putri kaisar yang paling dipuja, bagaimana mungkin seseorang seperti dia memiliki ahli langit Xuan puncak sebagai pengawal? Hanya kaisar kerajaan Tianxiang yang bisa memenuhi syarat untuk memiliki pengawal seperti itu. Jalanan tetap diam. Tidak ada suara yang terdengar. Wajar bagi ahli Sky Xuan yang misterius ini untuk tidak memberikan pengakuan apapun kepada karakter kecil ini. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 60. Ahli Langit Xuan yang menakjubkan. Di kejauhan, suara teredam kuku bisa terdengar. Setiap suara bergema seperti guntur saat mereka bergerak ke arah mereka. Tampaknya upaya pembunuhan ini telah ketahuan. Setelah beberapa saat, mata pemimpin pria berbaju hitam itu meledak dengan kilatan dingin. Dia melambaikan tangannya dan menyerang Putri Ling Meng dengan pedang di tangan. Karena Anda menolak untuk berbicara, maka saya akan mencoba lagi. Jika Anda memilih untuk menghentikan kami, maka kami akan segera mundur. Jika Anda tidak menghentikan kami, maka Putri Ling Meng akan mati. Dengan begitu, misi kita bisa selesai. Namun, saat dia maju ke depan, dia dengan hati-hati menghindari belati terbang, tidak berani menyentuhnya. Siapa yang tahu temperamen aneh macam apa yang mungkin dimiliki ahli ini? Bersentuhan dengan belati mungkin akan mengundang malapetaka.
Warna biru tua tiba-tiba muncul di tengah udara saat belati terbang lain yang membawa cahaya biru ditembakkan di depan pria berbaju hitam ini. Kecepatan belati ini jelas lebih cepat dari sebelumnya. Tampaknya ahli misterius ini merasa agak marah pada tindakan pembunuh Swan Emas yang tidak memahami niatnya. Dua belati terbang dimasukkan ke tanah, kecil dan indah, tubuhnya bergetar, seperti karya seni berharga yang bisa dihancurkan hanya dengan bersentuhan dengannya. Tampaknya seolah-olah itu akan diterbangkan oleh angin setiap saat. Namun, di mata 9 pembunuh, kedua belati terbang ini telah berubah menjadi gunung yang berdiri di depan mereka dan Putri Ling Meng. Gunung yang tidak dapat ditaklukkan, setiap upaya untuk melewatinya sama saja dengan bunuh diri. Sampai sekarang, jika mereka ingin membunuh Putri Ling Meng, mereka harus terlebih dahulu membunuh orang yang mengeluarkan belati terbang. Namun, orang itu adalah ahli Sky Swan Puncak. Bahkan jika ke-9 dari mereka bergabung, hanya butuh waktu yang dibutuhkan ahli untuk mengangkat tangan untuk menghabisi mereka. Pada saat ini, ahli langit Swan yang tersembunyi di atap telah mengaktifkan seluruh kesadaran spiritualnya. Menutup matanya erat-erat, dia berusaha mendeteksi setiap keberadaan yang kuat. Di bawah lingkup pencarian kesadaran spiritualnya, dia yakin bahwa dia bisa mendeteksi gerakan ahli langit Swan Puncak atau bahkan ahli Swan Agung tingkat pemula. Namun, setelah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mencari, mata ahli langit Swan ini melebar ngeri. Butir-butir keringat menetes dari dahinya, bukti betapa ketakutan yang ada di matanya saat ini. Siapa yang telah membantu Putri Ling Meng? Pakar langit Swan mempertimbangkan pertanyaan ini di dalam hatinya. Tetapi dia tidak lagi mencoba mencari aura ahli misterius yang tak terukur itu. Karena pencarian sebelumnya di mana dia menggunakan seluruh keberadaannya tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada fluktuasi Swan Qi di udara, juga tidak ada jejak fluktuasi jiwa. Orang yang menembakkan belati itu sebenarnya mengandung semua itu. Apa artinya itu? Kultivasi macam apa yang dibutuhkan untuk ini? Dari perspektif ahli Sky Swan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia capai. Bahkan ahli Sky Swan Puncak atau bahkan Swan Divine tingkat menengah tidak bisa mencapai ini. Mungkinkah untuk ahli misterius ini memiliki tingkat kemampuan yang begitu tinggi? Mungkinkah itu ahli Swan surgawi tertinggi? Bukankah itu makhluk yang tak terkalahkan? Itu hanyalah sebuah eksistensi yang termasuk dalam mitos dan legenda. Ya dewa, ketika dia mengingat bagaimana dia yang hanyalah tahap pemula kecil Sky Swan, telah mencoba mendeteksi keberadaan yang kuat ini. Ahli Sky Swan menjadi basah kuyup, meskipun dia tidak dapat menentukan lokasi orang ini, keberadaan semacam itu pasti akan mengetahuinya. Jika orang ini memilih untuk mengungkapkan jiwanya dan membalas dengan menamparkan kesadaran spiritualnya, maka pikirannya akan hancur tanpa kesulitan sama sekali. Jika itu terjadi, tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi keranjang belanjaan sekarang. Ketakutan, teror, sudah berapa lama sejak dia merasakan emosi seperti itu? Tapi saat ini, hati ahli Sky Swan ini tidak bisa membantu tetapi merasa takut. Ekspresi rasa terima kasih muncul di matanya saat dia diam-diam memberi hormat ke udara kosong. Sikapnya hormat, seolah-olah dia melihat leluhurnya. Dia tahu bahwa orang lain dapat merasakan dan mengamati tindakannya saat ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa keberadaan tertinggi Swan Divine di dalam pikirannya saat ini tergeletak di tanah seperti anjing mati yang tidak bergerak? Adapun masalah dia gagal mendeteksi jiwa kuat, itu hanya masalah biasa. Kekuatan jiwa Swan Qi dari ahli Swan Agung surgawi tertinggi, yang terbaring di tanah seperti anjing mati bahkan tidak di tingkat perak, itu terlalu lemah. Saat itu, meskipun dia telah mendeteksi kehadirannya, dia benar-benar mengabaikannya. Itu terlalu lemah. Tentu saja, ada pertanyaan mengapa ahli Swan Agung surgawi tertinggi akan menggunakan tingkat kultivasi Sky Swan untuk mencegah para pembunuh ini. Ini adalah pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Pancaran Swan Qi akan kembali ke keadaan semula setelah peringkat Swan surgawi tertinggi tercapai dan Swan Qi yang digunakan tidak akan memiliki warna sama sekali. Jika orang ini menggunakan kemampuannya yang sebenarnya untuk mengeluarkan belati, para pembunuh itu akan mengabaikannya begitu saja, tidak tahu arti apa yang dimilikinya. Bukankah itu tidak sedap dipandang? Dan jika dia secara pribadi keluar untuk membasmi beberapa semut itu akan terlalu merendahkannya. Di sisi lain,
tingkat kultivasi tertinggi yang masih bisa memancarkan warna saat menggunakan Swan Ki akan menjadi peringkat puncak Sky Swan, yang memancarkan cahaya samudra biru tua. Terbukti, senior ini adalah orang yang sangat penyayang dan bijaksana. Selain itu, dia juga seorang pria yang sangat baik hati. Hatinya terlalu bijaksana. Pakar langit Swan meratap saat hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Tidak heran orang ini bisa mencapai level setinggi itu. Hanya dengan mengamati tingkat kultivasi senior ini, disposisi semacam ini, ahli langit Swan merasa dirinya jauh lebih rendah. Senior ini adalah master sejati. Jika pikiran-pikiran ini dalam benaknya diketahui oleh ahli Swan Agung Surgawi tertinggi, yang terbaring di tanah, dia kemungkinan akan memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Anda hanya memberi saya evaluasi yang terlalu tinggi. Di jalan di bawah, pemimpin para pembunuh mengungkapkan ekspresi pasrah di matanya. Ekspresinya berubah sedikit sebelum akhirnya mendongak dan berteriak. Karena senior tidak akan mengizinkan junior ini lancang, junior ini akan pergi. Setelah menunggu beberapa saat, masih tidak ada jawaban. Menyadari bahwa ahli langit Swan tidak berniat mengungkapkan dirinya dan mendengar suara kuku kuda semakin dekat, dia melambaikan tangannya. Menarik. Kesembilan pria itu mundur secara bersamaan, bersama-sama cahaya emas dan perak mereka menyala saat mereka bersiap untuk melarikan diri jauh. Tapi saat mereka akan melakukannya, sebuah suara dingin tiba-tiba berbicara. Setelah membunuh begitu banyak orang, kamu ingin pergi hanya dengan mengatakan itu? Apakah Anda pikir Anda bisa turun semudah itu? Mengikuti kata-kata ini, sosok biru tiba-tiba muncul di sudut jalan, menghalangi jalan keluar dari 9 pria berpakaian hitam. Seluruh tubuh pria ini diselimuti cahaya biru, matanya mirip dengan sepasang mutiara biru muda, tubuhnya tinggi dan ramping. Berdiri di tengah kegelapan, mereka yang melihatnya tidak bisa menahan perasaan kesepian di dalam hati mereka. Kesepian, suram, kesendirian, kesuraman, yang terkandung dalam pria ini adalah semua emosi negatif yang akan menyebabkan siapapun merasa sangat sedih. Bahkan pedang panjang ramping yang dipegang di tangannya tampak memancarkan aura kesepian. Wajah Putri Ling Meng bersinar saat dia berteriak, "Paman Ye, ini benar-benar kamu." Menger merasa sangat bahagia, ekspresi kedua pemimpin pembunuh tiba-tiba mengalami perubahan besar, mata mereka berkontraksi pada saat yang sama ketika mereka bertanya dengan dingin. "Bintang soliter dari Cakrawala, Ye Guhan, ternyata itu kamu, bukankah senjata pilihanmu adalah pedang? Sejak kapan kamu mulai menggunakan belati terbang untuk membingungkan orang? Tidak masalah apa yang aku gunakan, itu akan lebih dari cukup untuk membunuhmu potongan sampah." Ye Guhan melirik 9 pembunuh sebelum melihat Putri Ling Meng. Matanya mengungkapkan ekspresi kehangatan dan kasih sayang yang langka. "Meng kecil nakal lagi, keluar dari istana secara diam-diam. Sekarang Anda telah menghadapi situasi yang berbahaya. Apakah Anda takut dengan Paman Ye di sini? Menger pasti akan aman." Putri Ling Meng tersenyum penuh kasih. Sebelum sosok soliter terkenal di dunia ini, Solitary Star of the Horizon, Ye Guhan, Putri Ling Meng tampaknya tidak memiliki kemiripan dengan putri kerajaan. Sikapnya lebih mengarah pada seorang gadis kecil yang baru saja bertemu pamannya tersayang. Wajahnya menunjukkan rasa hormat dan ketergantungan yang tak tertandingi. Bersambung ke chapter 61. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.